671. Pembentukan jiwa biasanya hanya terjadi sekali, di tahap ethereal, puncak dari jiwa seseorang. Melihat Zuofan menatap slip batu giok dengan saksama, dan Xing Sen mengangguk dan menjelaskan. Namun, Zuofan, kami berbeda. Kami telah mencapai kulminasi di Radiant Stage dan membentuk jiwa kami. Dengan cara ini, kita dapat membentuk jiwa kita sekali lagi. Zuofan menjadi serius, mendengarkan setiap kata-katanya. Mata dan Xing Sen keras saat dia memperingatkan. Tapi kesempatan ini memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah bahwa pembentukan jiwa kedua harus jauh lebih kuat dari yang pertama, atau jiwa pertama akan mengganggu dan akan membuatnya lebih sulit. Itu mudah karena sudah jelas. Karena saya membentuk jiwa saya di tahap Radiant, semangat saya akan lebih kuat ketika saya mencapai tahap ethereal. Zuofan berbicara seolah itu sudah jelas. Dan Xing Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, bagi orang lain, mungkin itu masalahnya, tetapi itu akan menjadi tantangan bagimu. Mengapa kamu mengatakannya? Zuofan mengangkat alisnya dengan ragu. Mata dan Xing Sen bersinar saat dia melanjutkan. Ini terkait dengan kondisi kedua dari jiwa kembar, tidak ada gunung yang lebih tinggi. Karena jiwa kedua harus mengeluarkan roh Anda, itu harus lebih kuat dari jiwa pertama sehingga dapat menekannya dan membentuknya. Jika tidak, itu adalah kegagalan. Itu, aku tahu. Alis Zuofan bergetar, sudah mengerti apa yang dia katakan. Jiwa naga surga adalah energi dunia yang mengambil bentuk, salah satu jiwa terbaik yang pernah ada. Jadi apa yang mungkin lebih kuat dari jiwa naga surga? Dan Xing Sen melihat melalui kekhawatirannya dan menghela nafas. Sayangnya, kamu tidak bertemu denganku sebelumnya. Atau, setelah melihat betapa miripnya kita, aku akan memperingatkanmu saat membentuk jiwa pertamamu. Sama seperti bagaimana saya membentuk jiwa pedang terlebih dahulu, lalu jiwa naga surga untuk menekannya dan mencapai seni jiwa kembar. Senior, itu hanya melihat ke belakang. Saya menolak untuk percaya bahwa jika Anda diberi kesempatan untuk membentuk jiwa naga surga untuk pertama kalinya, Anda akan terlebih dahulu menunggu jiwa pedang. Saya yakin Anda bahkan tidak tahu jiwa kembar itu mungkin. Zuofan memutar matanya. Hati dan Xing Sen tersentak, tapi dia mengangguk. Benar, ketika saya membentuk jiwa pedang, saya tidak memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa naga surga terlebih dahulu. Namun, inilah yang memberi saya wawasan tentang bagaimana mencapai jiwa kembar hari ini. Bagaimana jika aku membentuk jiwa naga surga kedua? Mata Zuofan berbinar. Karena jiwa kedua mengalami kesulitan melampaui yang pertama, membuat mereka setara lebih baik. Aku hanya perlu menjelajahi dunia untuk mencari 10 jiwa naga bumi lagi. Seberapa sulitkah itu? Namun, dan Xing Sen menggelengkan kepalanya. Nak, kamu tahu betul bahwa gunung tidak cukup besar untuk 2 harimau. Jika seorang pria membentuk jiwa kembar dari jenis yang sama, itu akan menjadi kerja keras yang sebenarnya. Itulah mengapa seseorang tidak dapat memiliki 2 jiwa binatang. Jika Anda ingin mereka hidup berdampingan, mereka harus berbeda. Ketika Anda mencoba membentuk jiwa naga surgawi yang lain, jiwa pertama Anda tidak akan diam saja. Ini akan berjuang untuk wilayahnya dan akan memastikan Anda gagal. Yang membawa kita ke kondisi ketiga, harmoni. Ambil kamar Anda, misalnya. Anda akan kesal jika ada orang yang melenggang masuk namun tidak memperhatikan ketika seekor semut menyelinap masuk. Mengapa demikian? Karena Anda tidak melihatnya sebagai ancaman bagi kepentingan Anda. Sepertinya Anda menganggap ruangan ini milik Anda, dan semut juga akan melihatnya sebagai sarang mereka. Anda hidup dalam harmoni meskipun berbagi kamar yang sama. Saya mengerti. Dengan kata lain, jiwa naga surga melihat jiwa pedangmu tidak lebih dari penyangga. Jiwa naga surga adalah reptil pada intinya, jadi keduanya tidak memiliki konflik kepentingan, menghasilkan harmoni. Mata Zuofan berbinar. Dan Xing Sen mengangguk. Tepat sekali, nak. Sementara roh itu unik, jiwa kembar, beristirahat di dalamnya dalam harmoni. Adapun bagaimana mencapai ini, semuanya tertulis dalam seni itu. Lakukan yang terbaik dan bacalah dengan cermat. Sejauh ini aku akan membantumu, hahaha. Tapi senior, sementara aku bisa memahami semua hal lainnya, bagaimana aku bisa membentuk jiwa yang lebih kuat dari jiwa naga surga? Tolong beritahu saya, senior. Zuofan merenung sejenak, lalu menangkupkan tangannya. Dan Xing Sen menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak punya solusi. Ini semua karena keberuntungan, hahaha. Dan Xing Sen berbalik dan pergi. Dia kabur. Bagaimanapun, saya membalas budi dan membebaskan diri dari dasi ini. Kesuksesan Anda sekarang hanya akan bertumpu di pundak Anda. Lagi pula aku tidak berdaya, hahaha. Tunggu, senior. Zuofan buru-buru berkata, tetapi dia tidak lagi merasakan lelaki tua itu. Sialan kamu, orang tua bodoh, dan bantuanmu yang celaka. Anda memberi saya beberapa seni jiwa kembar dan membuat saya tertarik, hanya untuk membuat saya tinggi dan kering ketika itu yang paling sulit. Apa sekarang?
Saya tahu seni aneh ini hampir tidak mungkin untuk dilatih, tetapi sekarang saya sangat kesal sehingga saya tidak bisa melepaskannya. Kakek tua yang tidak tahu berterima kasih. Anda jelas menggunakannya untuk memikat saya. Bagaimana saya bisa membentuk jiwa yang lebih kuat dari jiwa naga itu? Seni spesial rahasiamu tidak berguna bagiku. Tapi kemudian Zuo Fan berpikir berbeda. Dan Xing Sen menginginkan senjata suci yang saya dapatkan sebelumnya. Peta yang kugambar untuknya hanya akan membawanya ke ketiadaan. Jadi ini bukan bantuan, tapi lelucon praktis. Jadi dia tidak lagi merasa tertipu. Terserah saya untuk memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Yang penting aku lolos tanpa hukuman. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya lagi. Maka, tangan Zuo Fan melintas, dan bayi darah keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang iblis yang sekarang dia pegang. Melihat gagangnya, dia menemukan kata atlas terukir di atasnya. Oh, pedang atlas, aku sangat terburu-buru sehingga aku tidak punya waktu untuk mengetahui namamu. Sekarang saya melihat itu benar-benar apa yang diinginkan orang tua itu. Saya hanya berharap dia tidak pernah kembali kepada saya untuk mengambilnya, atau saya akan habis. Zuo Fan menelusuri bilahnya sambil berkata. Namun, saat itu, suara lama dan Xing Sen terdengar lagi. Omong-omong, nak, kurasa kau tidak akan pernah bisa menyembunyikan lukamu dalam pertempuran. Jika dua yang ditinggikan mengetahuinya, Anda akan berada dalam masalah. Senior, kamu kembali. Terkejut, Zuo Fan buru-buru menancapkan pedang di perutnya, menggerakkan tubuhnya melewatinya, membuatnya meringis saat darah merembes. Pedang panjang itu mencibir dan berubah menjadi bayi darah sebelum bersembunyi di tubuhnya. Menatap perutnya, Zuo Fan menggertakkan giginya. Apakah orang ini buta? Orang tua itu kembali, namun masih menunda persembunyiannya. Bagaimana jika dia tahu? Untungnya, luka kali ini hanya sedalam kulit. Jadi Zuo Fan mengabaikan cedera dirinya dan menjawab. Terima kasih atas perhatian Anda, senior, tetapi saya punya rencana yang brilian. Oh itu bagus. Tapi kalau kemalangan membawamu, sebaiknya kau tidak menyeretku juga dan katakan saja apa yang terjadi padamu. Atau. Dan Xing Sen tersenyum dingin dan menghela nafas. Sayang sekali kamu mendapat begitu banyak perhatian. Saya akan mengatasi masalah ini dari awal hanya untuk menjaga hati nurani yang bersih, tetapi itu hanya akan memiliki efek sebaliknya sekarang. Petik 2. Pipi Zuo Fan berkedut, dan dia memutar matanya ke arah rengekan lelaki tua itu. Orang ini mengambil tindakan sendiri. Syukurlah semua orang sekarang tertarik padaku. Dia tidak akan menyentuhku, atau itu akan memperburuk keadaan. Jika tidak, jika ada yang menemukan rahasianya, dia akan dihapus dari muka dunia ini. Karena di luar kamarnya sepi, dia mengira lelaki tua itu telah pergi. Zuo Fan menghela nafas dan melihat slip batu giok di tangannya. Mungkin juga bertahan untuk berjaga-jaga. Saya akan tahu lebih banyak setelah saya memeriksanya secara menyeluruh. Zuo Fan mulai membaca slip batu giok dengan hati-hati. Wajahnya bergetar saat dia menggali lebih dalam. Semakin banyak dia membaca, semakin bersemangat dia. Dan Xing Sen adalah seorang jenius sejati yang menghasilkan seni mistis seperti itu. Sayang sekali dia dari domain fana dan memiliki awal yang buruk. Jika dia berasal dari wilayah suci, dia mungkin mencapai level Saint. Keesokan harinya, arena itu penuh sesak dalam hitungan menit. Semua mendorong dan bergegas untuk mendapatkan kursi terbaik, bersemangat untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, pertempuran ini memiliki arti yang sangat penting, yaitu pertarungan underdog terbesar yang pernah hidup melawan 3 sekte tengah terkuat, Sekte Dewa Pedang. Sekte Dewa Pedang juga diakui sebagai salah satu yang berada di bawah 3 sekte superior. Dengan kata lain, jika Demon Seming Sekte memenangkan tantangan ini, mereka akan mengancam posisi dari 3 sekte superior. Baik itu delegasi nasional atau tim sekte lainnya, semua ada di sini untuk menyaksikan sejarah dibuat. Kemungkinan besar bahwa status quo dan lingkup kepentingan wilayah barat akan berubah setelah pertarungan ini. Satu lagi alasan mengapa mereka harus memperhatikan dengan saksama. King Cheng, 3 sekte superior juga ada di sini. Lihat betapa seriusnya mereka. Mereka pasti merasa terancam. Sui Ruohua menunjuk ke beberapa sekte saat dia berbicara dengan kaget. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Demon Seming Sekte mengancam 3 sekte superior yang tidak berubah selama ribuan tahun? Chu King Cheng tersenyum cerah. Saat dia masuk, tidak ada posisi yang aman. Saya telah melihat itu terjadi berkali-kali, itu telah menjadi kejadian umum. Semakin besar dan kuat mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan dijatuhkan dari tahta mereka olehnya. Wajar jika merasa gugup, hahaha. 672. Saudari King Cheng, kamu sangat percaya padanya. 4 sekte berikutnya berada di liga yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Daner mengedipkan matanya yang besar. Ekspresi Chu King Cheng tidak pernah berubah. Dia adalah pekerja ajaib. Jika ada sesuatu yang ingin dia lakukan, maka tidak ada yang tidak mungkin.
Saya tidak meragukannya. Hati yang lain terasa dingin melihatnya. Hanya wajah Xuan Shaoyu yang berubah berat dan murung. Suara mendesing. Hakim kembali ke tengah panggung. Dia membungkuk di depan naga ganda agung yang duduk di tempat tertinggi dan kemudian berteriak. Murid dari Sekte Perencana Setan dan Sekte Dewa Pedang, masuk. Saat kata-katanya jatuh, kedua kelompok itu masuk. Sekte Dewa Pedang dipimpin oleh Wen Tao, meskipun dia tampaknya telah kehilangan sifat santainya, sekarang terlihat serius dan serius. Demon Seming Sekte dipimpin oleh Zuo Fan, tentu saja, hanya saja kali ini mereka hanya 9, tanpa Lu Xie. Jelas bahwa pria itu mendapat luka terburuk kemarin dan tidak bisa bertarung. Dengan murid kedua belah pihak di arena, Hakim melihat dari satu ke yang lain, kemudian berbicara kepada Zuo Fan. Sekte Perencana Iblis hanya memiliki 9 peserta dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apa kau punya penggantinya? Terima kasih atas perhatianmu, Penatua. Demon Seming Sekte peduli dengan kualitas dan bukan kuantitas. Kami akan bertarung bahkan jika kami kehilangan satu orang. Zuo Fan menangkupkan tangannya, memukul sosok heroik dan mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari orang banyak. Hakim mengangguk dan menoleh ke Wen Tao untuk tanggapannya. Wen Tao hanya tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arahnya dan Sekte Perencana Setan. Sekte Dewa Pedangku bukanlah orang yang memanfaatkan momen kelemahan seseorang, tetapi Sekte Perencana Setan begitu kuat sehingga kita harus menganggapnya serius. Bahkan jika hanya ada satu orang yang tersisa, Saudara Zuo, kami masih akan melawannya, kami bersepuluh tetap bertekad seperti biasanya. Itu sebabnya, hahaha, Saudara Zuo, tolong tunjukkan keringanan hukuman. Kakak Wen terlalu sopan. Zuo Fan juga menangkupkan tangannya, matanya berkedip. Wen Tao benar-benar licin dan karismatik. Dia tidak memiliki kesombongan yang mengganggu mereka yang memiliki status, kehilangan kepengecutan seorang pecundang. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap rendah hati dan tabah, kebaikannya menyembunyikan sifat kejam. Dia tidak kehilangan harga dirinya dan juga tidak memamerkannya. Meskipun ini tidak akan membuatnya luar biasa, dia mendapatkan rasa hormat dengan sifatnya yang ramah. Seperti yang mereka katakan, pedang lembut itu tajam dan halus. Karena kedua belah pihak setuju, kita akan memulai pertandingan. Hakim menjentikkan tangannya dan berteriak, buka dimensinya. Pertempuran terakhir dari tahap tantangan 3 Sekte Tengah, antara Demon Seming Sekte dan Sword God Sekte, dimulai. Wus, kedua tetua itu sekali lagi berjalan di atas panggung dan membuka jalan menuju lembah. Wen Tao tersenyum dan menawarkan dengan ramah. Saudara Zuo, silakan. Oh tidak, Saudara Wen, Anda lebih dulu. Zuo Fan membalas gerakannya, dan kedua belah pihak menghilang dalam sekejap. Penonton terkagum-kagum. Sekte Perencana Setan tidak buas bagi semua orang yang berjalan di jalan mereka. Paling tidak, menuju Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Dewa Pedang, satu iblis dan yang lainnya benar, mereka terlihat cukup ramah. Itu berarti nasib brutal Heaven Trailing Sekte bukan tanpa alasan. Kamu terlalu sombong. Mengapa yang lain memberi Anda rasa hormat jika Anda mulai mengancam yang lain? Segera, orang-orang mulai memahami sikap sekte. Sekte Jiwa Iblis adalah salah satu yang menghargai tugas dan rasa terima kasih. Sekte Dewa Pedang berdiri di atas upacara, dan Sekte Perencana Iblis menanggapi dengan koin yang sama tergantung pada musuh mereka. Adapun Sekte Trailing Surga. Mata orang banyak beralih ke lokasi mereka untuk melihat hanya dua orang. Ren Chong, di antara mereka, tampak pahit dan menatap Zuo Fan dengan semua kebencian yang bisa dia kumpulkan. Sikap ini menuai cibiran dari masyarakat. Pamer membuatmu terbunuh, idiot. Tiba-tiba, hati orang-orang telah membuat pilihan mereka. Jika status 9 sekte bergeser dalam kompetisi ini, beberapa kerajaan yang kuat akan mengambil inisiatif untuk mengundang sekte tertentu di antara mereka. Manfaatnya tentu saja akan lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara tindakan kejam Demon Seming Sekte di Heaven Trailing Sekte telah membuat mereka jijik, dua pertandingan berikutnya menunjukkan betapa heroiknya mereka, mengubah pandangan publik. Adapun rasa jijik, semuanya dialihkan ke Heaven Trailing Sekte. Mereka yakin sekarang bahwa mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Siapa yang menyuruhmu merajalela? Sekte kecil dan tak henti-hentinya bertele-tele tidak akan pernah cukup. Dengan cara ini, para penyandang dana menulis Heaven Trailing Sekte sebagai sekte terburuk yang dimiliki. Kecuali mereka sama sekali tidak punya pilihan dalam masalah ini, mereka tidak akan pernah menerimanya. Jika tidak, mereka akan menembak jatuh setiap upaya sekte ini harus datang ke tanah mereka. Seolah-olah dia bisa merasakan hinaan dan jijik semua orang, Ren Chong memelototi mereka, dan mereka menolak keras ketakutan. Kemudian Ren Chong kembali membenci Zuo Fan dengan gigi terkatup. Bukankah dia korban di sini? Bagaimana dia mendapatkan kemarahan publik setelah semua yang dia alami? Itu tidak masuk akal. Elder Qi menggerutu, wajahnya berat. Namun, saat itu, sebuah suara samar mencapai telinga mereka. Penatua Qi, Tuan Muda Ren, tuanku ingin mengirim pesan kepada pemimpin sekte Ren.
Maukah Anda berbicara? Kamu siapa? Keduanya berbalik dan melihat seseorang berbaju hitam, gemetar dan menanamkan perasaan lemah. Seolah angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Kepalanya menunduk, menghalangi wajahnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat ada di sana untuk dilihat semua orang, mengejutkan keduanya. Lucie, apa yang kamu inginkan? Sementara itu, tim Zuofan telah kembali ke lembah. Sama seperti terakhir kali, dia melompat mundur dan berkata kepada Wen Tao. Seperti yang saya katakan. Siapa yang bisa naik ke levelku? Sebelum dia selesai, godaan Wen Tao datang. Aku tahu kamu akan melakukan ini, jadi aku menemukan cara sempurna untuk berurusan dengan 8 pengawalmu. 8. Zuofan mengangkat alis dan mengejek. Kamu adalah ahli tahap ethereal, dan aku punya 6 yang bisa menandingimu. Meskipun 1 terluka, 5 masih cukup. Jadi dari mana Anda mendapatkan 8? Selain itu, kalian bersepuluh adalah ahli tahap ethereal. Anda bisa dengan mudah menangani mereka. Hahaha, itu tidak akan berhasil. Karena saudara Zuo mengatur persidangan ini, saya harus berani sendiri. Tidakkah saya akan mendapatkan penghinaan saudara Zuo dengan menggunakan saudara-saudara junior saya untuk menyelesaikan masalah? Wen Tao tersenyum. 9 murid sekte Dewa Pedang lainnya, termasuk Xie Tianxiang, mengangguk. Mereka melangkah mundur dan tampak serius, bertekad untuk tidak terlibat. Qi Changlong menyipitkan mata dan menjadi marah. Wen Tao, apakah kamu mengatakan kamu dapat membawa kami 8 bersama sendirian? Bicara tentang kesombongan. Anda mungkin berada di lapisan keempat, tetapi kami memiliki 2 di lapisan ketiga, 1 di lapisan kedua, 2 di lapisan pertama, dan 5 ahli tahap ethereal. Bahkan kamu tidak bisa mengalahkan kami. Itu masih harus dicoba. Wen Tao mencibir. Terkadang, perbedaan dalam kultivasi tidak mencerminkan perbedaan kekuatan. Brother Zuo adalah contoh sempurna dari ini, selalu mampu mengatasi kesenjangan dengan cara yang paling luar biasa. Sementara kita hanya terpisah 1 lapis, kekuatan kita adalah masalah lain sama sekali, hahaha. Wen Tao terkekeh dan berkata, Kakak Zuo, kamu akan segera bertarung. Ini hanya pemanasan. Sebentar lagi aku akan berurusan dengan orang-orang ini, yang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betapa sombong. Anda menganggap kami bukan apa-apa, kan? Pikirkan Anda akan mencapai Steward Zuo secepat itu. Qi Changlong mendengus dan membuat tanda. Dalam sekejap, segel setinggi 100 meter muncul di atas kepala dan menghantam Wen Tao. Wen Tao tidak peduli, dengan santai menunjuk 2 jari ke depan. Suara mendesing. Gelombang pedang berbenturan dengan segel besar, membuatnya terbang. Kemudian menghilang di tengah jalan, setelah kembali ke Qi Changlong. Qi Changlong bergidik dan meludahkan darah. Dia berlutut, tidak bisa bangun lagi. Apa? Hanya 1 pukulan. Kerumunan itu gempar, tidak bisa mempercayai mata mereka. Bagi mereka, kekuatan Qi Changlong kedua setelah Zuofan. Mereka tidak pernah berpikir itu mungkin hanya perbedaan lapisan, bahkan ketika jiwa dikeluarkan, masih akan dikalahkan setelah 1 pukulan. Perbedaan seperti itu tidak masuk akal. Semua berubah serius ketika mereka menyaksikan Wen Tao. Bahkan Zuofan, meskipun dia tidak terlalu peduli, dia memiliki senyum yang samar. 673. Maaf, Saudara Qi, saya pergi dengan mudah, dan Anda hanya harus berbaring di sana selama 6 jam, dan Anda akan baik-baik saja. Wen Tao berjalan, mengucapkan kata-kata penghiburan kepada Qi Changlong, seolah menunjukkan simpati kepada yang kalah. Tapi tatapan yang dia dapatkan dari Qi Changlong adalah penolakan dan kemarahan. Ini adalah penghinaan telanjang. Wen Tao bukanlah orang yang keterlaluan, bahkan mungkin tidak bermaksud untuk mempermalukannya. Tetap saja, setelah serangan habis-habisannya dijentikkan oleh 1 jari, ini adalah kedua kalinya jenius papan atas dari Sekte Perencana Setan ini menerima bimbingan, memamerkan Zuofan. Ini adalah celah dalam kekuatan. Ini adalah celah antara bagian atas dari 3 sekte tengah dan 3 sekte yang lebih rendah. Ya, mereka menantang 3 sekte superior, tetapi semua tahu betul siapa penghasutnya. Selain orang aneh seperti Zuofan, yang bahkan bisa menghadapi murid 3 sekte yang unggul, sisanya masih merupakan materi 3 sekte yang lebih rendah. Tidak peduli trik apa yang digunakan Zuofan untuk menumbuhkan mereka ke tingkat 3 sekte menengah, hanya bentrokan dengan jenius sejati dari 3 sekte menengah menunjukkan seberapa jauh mereka masih berada. Bahkan Heaven Trailing Sekte dan murid pengecut mereka, apakah mereka tidak memiliki si kembar Chong? Keduanya mengalahkan mereka berenam seperti tidak ada apa-apa. Hanya ketika Zuofan masuk mereka ditangani. Dalam pertandingan Demon Soul Sekte, Han Yunfeng jelas lebih lemah dari mereka dengan lapisan, tapi dia mendorong 1 demi 1 pertarungan. Mengabaikan 3 yang terakhir, 3 pertarungan pertama dilakukan dengan kekuatan penuh. Dia melawan 3 orang dan masih menang. Kali ini, mereka melawan Wen Tao, yang terkuat di 3 sekte tengah. Baru sekarang, mereka sadar betapa kekurangannya mereka.
Qi Changlong menatap Bai Lian untuk melihat dia menggunakan semua yang dia miliki tetapi akhirnya dikalahkan dengan cara yang sama seperti dia. Wen Tao melewati mereka dengan mudah, seolah-olah mereka bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Wen Tao disebut pedang lembut, pikirannya tajam dan dia sangat memperhatikan sopan santun. Dia tidak menghina salah satu dari mereka. Namun meski begitu, karena kelemahan mereka yang mendalam itulah yang membuat rekan terhormat ini mengabaikan mereka. Itu memberi Qi Changlong perasaan tidak berdaya yang mendalam. 3 sekte tengah dan 3 sekte bawah adalah kelas yang berbeda. Mereka mungkin mendapatkan tempat 3 sekte tengah, tetapi mengejar 3 sekte tengah yang sebenarnya akan membutuhkan kerja keras bertahun-tahun. Steward Zhuo telah membawa mereka ke sini, tetapi terserah mereka untuk melakukan sisanya. Qi Changlong menghela nafas dalam, setelah mengambil keputusan. Wen Tao berjalan maju dengan bebas dan tidak terkekang. Gui Hu, Kui Lang, dan Yue Ling tidak terkejut, memilih untuk menyerangnya bersama-sama. Wen Tao, jangan berpikir bahwa kamu akan lebih mudah hanya karena kamu mengalahkan kakak laki-laki Qi dan Bai. Namun, kata-kata Gui Hu disambut dengan 3 suara teredam. Wen Tao muncul di belakang mereka pada detik berikutnya. Kemudian leher mereka menegang dan membeku di tempat, hanya untuk pingsan segera setelahnya. Maaf, kamu tidak cukup untuk menghalangi jalanku. Wen Tao tersenyum ketika dia menoleh ke Yue, Tai Ying, dan Kui Gang, ketiganya di Radiant Stage. Wajah ketiganya jatuh, terkesima dan gelisah. Wen Tao tersenyum hangat, berkata, kami akan mengurus pramugara anehmu sebentar lagi. Jadi tolong tetap di bawah dan jangan ganggu kami. Wen Tao menggesekkan 2 jari di depan ketiganya, dan mereka jatuh tanpa daya. Murid-murid Sekte Perencana Setan, kecuali Zhuo Fan, berada di tanah. Sekte Dewa Pedang belum menderita satu kekalahan pun. Apalagi semua dilakukan dengan cepat oleh Wen Tao sendiri. Itu membuat semua penonton terdiam karena kaget. Seorang pria sendirian hampir mengalahkan underdog terbesar dalam kompetisi. Kekuatan seperti itu tidak pernah terdengar. Bahkan murid-murid dari 3 sekte yang lebih tinggi pun bergerak. Saya tidak pernah berpikir Wen Tao akan begitu kuat. Murid-murid Sekte Dewa Pedang benar-benar layak berada di 3 sekte superior. Selama, Wu Qingqiu menatap pertempuran di lembah dengan saksama, terutama pada Zhuo Fan yang sendirian. Penghalang jalan terakhir ini dihilangkan. Maka kita akan bertemu Sekte Dewa Pedang dalam sebuah tantangan. Yan Mo menyipitkan mata tapi mengejek. Itu saja, penghalang jalan terbesar dan sakit kepala terbesar Sekte Dewa Pedang. Wen Tao hanya menyingkirkan kentang goreng kecil, meninggalkan naga dari kedalaman ini sendirian. Bahkan jika ke-10-nya berkomplot, mereka mungkin tidak akan mengalahkannya. Oh, sekarang setelah kamu menyebutkannya, kami belum pernah melihat 10 tim Sekte Dewa Pedang bertarung bersama. Namun Anda mengatakan mereka tidak bisa menyamai Zhuo Fan. Wu Qingqiu tampak tercengang pada Yan Mo. Saya akui Zhuo Fan itu tangguh, tetapi Sekte Dewa Pedang juga tidak mudah menyerah. Jika akan ada 10 lawan 1, saya yakin kemungkinannya seri. Yan Mo menatapnya lama, lalu menggelengkan kepalanya. Itu karena kamu tidak pernah mengambil tinju hajingan itu. Aku harus setuju dengan Yan Mo dalam hal ini. Pemenang terakhir dalam pertarungan ini adalah Zhuo Fan, tidak diragukan lagi. Ye Lin mengangguk. Wu Qingqiu memberinya tatapan aneh dan terkekeh. Saudara laki-laki, apakah kamu yakin? Anda juga tidak melawannya. Apakah kamu harus bertanya? Karena dia musuh bebuyutanku, aku lebih dari yakin. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi pertengkaran kecil ini, bagaimana dia layak menjadi sainganku yang ditakdirkan? Ye Lin tersenyum, tapi kemudian dia berubah serius. Dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan mengamuk di dalam dirinya tidak kurang dari milikku. Jika saya bisa mengatasi milik saya, maka dia harus menaklukkannya juga. Mengamatinya, Wu Qingqiu mengangguk dan melanjutkan menonton pertarungan. Di sisi lain, di Sekte Surga Mistik, para gadis gelisah dalam kekhawatiran mereka terhadap Zhuo Fan. Daner bahkan menunjuk sosok yang sendirian. Saudari Qin Cheng, dia sekarang sendirian melawan 10. Apakah dia akan baik-baik saja? Sui Ruohua mengerutkan alisnya dan menoleh ke Chu Qin Cheng, bersemangat untuk jawabannya. Menghadapi yang terkuat di 3 sekte tengah, bocah itu sudah selesai, hehehe. Suan Shaoyu mendahului Chu Qin Cheng, menikmati kesulitannya. Hal ini mendapat perhatian dari para gadis. Mereka hanya tidak bisa mengerti kemana tuan muda mereka yang halus pergi. Sejak masalah dengan Yan Mo, tuan muda mereka menjadi semakin jahat, menimbulkan ketidaksukaan mereka. Chu Qin Cheng tidak keberatan dengan kata serunya yang kasar. Dia memandang Zhuo Fan dengan penuh percaya diri. Tidak perlu khawatir, dia selalu sendirian. Memiliki beberapa orang di sekitar yang bersorak untuknya tidak masalah karena setiap kali dia menghadapi seseorang, itu selalu sendirian. Sendiri, tapi ini adalah pertarungan tim. Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain. Gadis-gadis itu mengerutkan kening saat mereka melihat tatapan tenang Zhuo Fan.
Seolah-olah semua rekan satu timnya dibawa keluar oleh Wen Tao tidak ada artinya. Wen Tao juga memperhatikannya, dan dia menjadi lebih serius. Semua orang tahu bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Bahkan seorang penyendiri akan, lebih sering daripada tidak, menjadi tergantung pada orang-orang di sekitarnya. Mereka akan selalu merasakan sesuatu ketika orang-orang ini datang untuk menyakiti. Bahkan jika orang-orang ini terbukti tidak berguna, waktu yang dihabiskan bersama mereka membuktikan ini akan terjadi. Namun, Zuo Fan tidak terlalu berkedut. Dia seperti pedang yang tertancap di batu besar, bangga dan tidak ternoda oleh siapapun yang mendekatinya. Seolah-olah dia bukan bagian dari sekte perencana iblis, dan murid-muridnya tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk orang ini, mengalahkan Demon Seming sekte tidak sama dengan mengalahkannya. Tiba-tiba, Wen Tao terkekeh, dan wajahnya menjadi keras. Hahaha, sepertinya kita akan mulai bertarung lagi. Tangan Wen Tao melintas dan sekarang memegang pedang kehijauan yang memancarkan ketajaman, senjata spiritual kelas 9 tidak diragukan lagi, dan menyerang Zuo Fan. Berurusan dengan kentang goreng kecil sebelumnya, dia memperlakukannya seperti permainan. Namun, dia menghadapi Zuo Fan sekarang, dan mengeluarkan senjata spiritualnya menunjukkan betapa seriusnya dia dalam pertarungan ini, berinvestasi di dalamnya dengan seluruh keberadaannya. Angin pedang rahmat kosong, wus. Sama seperti awal penembakan, Wen Tao menikam Zuo Fan dengan pedangnya. Energi tajam di sekitarnya sangat tajam sehingga hampir bisa memotong ruang itu sendiri. Dia berada di atasnya dalam sekejap. Jantung Zuo Fan melonjak, meski wajahnya tetap diam. Dia menyeringai saat mata kanannya bersinar dalam 4 lingkaran emas. Tahap keempat Divine Eye of the Void, Space Crusher. Boom! Seolah-olah ruang itu sendiri meledak, semua tanaman 100 meter di sekitar Zuo Fan mulai bergetar dan hanyut ke dalam kehampaan. Wen Tao mulai dan menembak balik dengan tergesa-gesa, tetapi pedangnya berada dalam jangkauan Space Crusher, terus bergerak dan menghilangkan gangguan spasial. Pada saat yang sama, kekuatan spasial yang hilang itu berubah menjadi kekuatan gemuruh yang mengalir tanpa henti dalam jangkauan Space Crusher. Ini adalah energi pedang yang bisa berkeliaran di dalam Space Crusher. Zuo Fan berteriak, sialan. Terlalu sedikit, terlambat. Energi pedang yang berkeliaran di Space Crusher terfokus pada pedang, dan Wen Tao membuat tanda. Energi pedang yang terkumpul di pedang melepaskan kekuatan kuat yang merobek celah di Space Crusher. Dan pedang itu langsung menuju Zuo Fan menggunakan celah ini. Puff, darah merah mengalir. Zuo Fan mengangkat tangan kanannya untuk memblokir dengan panik, tetapi pedang itu menembus tangannya. Namun, baik penonton maupun para petarung tidak memperhatikan senyum licik Zuo Fan. Sebuah pukulan hebat, ini akan berhasil. 674. Darah merah menetes ke tanah, membuat bumi menjadi merah. Wajah Zuo Fan berdenyut-denyut saat wajahnya perlahan berubah menjadi lebih gelap. Sampai sekarang, lengan kanannya yang hampir tak terkalahkan berkedut terkait dengan rasa sakit yang ditimbulkannya. Gadis-gadis Mystical Heaven Sekte tersentak, penuh dengan kekhawatiran. Daner panik, saudari Qingcheng, dia terluka parah. Sedikit mengernyitkan alisnya, hati Chu Qingcheng menegang dalam diam. Dia memiliki keyakinan penuh dan sepenuhnya pada Zuo Fan bahwa tidak peduli apa yang dia hadapi atau kapan pria ini akan selalu menjadi yang teratas. Bahkan sekarang, keyakinannya tidak tergoyahkan. Namun terlepas dari ini, dia masih bisa merasakan sakit dan khawatir untuknya ketika dia melihat tangan kanan Zuo Fan yang berdarah. Ini adalah sikap Chu Qingcheng. Dia melihat dirinya sebagai wanita Zuo Fan. Jika seorang wanita tidak mempercayai suaminya, maka dia tidak akan pernah bisa menyebut dirinya miliknya sejak awal. Namun, dia akan terus memperhatikan suaminya, dan luka sekecil apapun akan membuatnya khawatir. Mungkin terdengar kontradiktif, dan memang begitu. Mengapa khawatir ketika Anda percaya dia akan menang? Kekhawatiran ini terbukti, pada kenyataannya, Anda tidak percaya padanya. Inilah kodrat wanita, penuh dengan kontradiksi namun emosional hingga ke intinya. Kepercayaan dan kelembutan. Melihat Chu Qingcheng, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan, pendapat Sui Rohua tentang dia tidak pernah jatuh. Itu terpikir olehnya, saat itu juga, dan dia kembali menatap Zuo Fan sambil menghela nafas. Kelihatannya tak berdaya dan pahit, tapi aku mendambakannya. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak pernah berhasil mencakarnya, dan Wen Tao yang sangat kecil akhirnya menusuk lengan orang aneh itu. Yan Mo diliputi oleh perkembangan radikal di layar sehingga dia meneriakkan kemarahannya. Wu Qingqiu menatapnya, lalu tersenyum. Yan Mo, bukankah kamu terlalu sombong? Saya menemukan Wen Tao hanya lapisan di bawah Anda tetapi tidak kalah lemah. Ditambah dengan fakta bahwa dia melakukan serangan diam-diam sambil berhati-hati, Zuo Fan pasti akan terkena pukulan keras. Mungkin dia meremehkan lawannya karena dia berasal dari 3 sekte tengah. Alis gemetar, Yan Mo masih tidak percaya seorang ahli yang maha kuasa seperti Zuo Fan, yang menolaknya setiap langkah, akan membuat kesalahan perhitungan yang besar seperti mengabaikan serangan diam-diam.
Terutama ketika dia masih bisa mendengar kata-kata menggurui dan khotbah Zuofan, tentu saja, itu tidak tertahankan, tetapi setiap kata menunjukkan betapa berhati-hatinya orang aneh ini, teliti sampai ke intinya. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi ceroboh dalam menghadapi tantangan sekte terkuat dari 3 sekte tengah? Itu adalah kesalahan yang terlalu mendasar untuk dilakukan. Bagaimana jika itu sengaja? Sementara Yanmo menggunakan setiap kekuatan otak untuk mencari tahu apa yang dilihatnya, sebuah suara samar menembus kabut. Mata tajam Yelin tidak pernah meninggalkan Zuofan, alisnya berkerut, wajahnya serius. Wu Qingqiu mengangkat alis, bingung. Adik laki-laki, dari mana asalnya? Yanmo juga menatapnya, sangat ingin mendapatkan jawabannya. Hanya firasat, tidak lebih. Yelin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya dia pernah meremehkan musuhnya dan membuat kesalahan besar dengan menganggap pertarungan ini sepele. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah dia melakukannya dengan sengaja. Memutar matanya, Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Adik laki-laki, kamu terlalu keras kepala. Tidak ada orang yang sempurna, dan kita semua membuat kesalahan. Hanya karena Anda menemukan seseorang yang menarik perhatian Anda, bukan berarti hanya Anda yang bisa mengalahkannya. Tidak bisakah kita semua memiliki sedikit kesempatan juga? Anda mencoba menemukan siapa saja yang setuju dengan logika itu, hahaha. Wajah Yanmo berkedut, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya, berpikir. Di sini, saya pikir orang ini hebat tetapi hanya memiliki alasan bodoh ini. Yelin melirik mereka sebentar tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menatap Zuofan dengan seluruh fokusnya untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang mengungkap misteri itu. Sementara Wu Qingqiu dan Yanmo tidak mengerti alasan Yelin, ada satu orang di antara banyak penonton yang melihat Zuofan. Dalam bayang-bayang, sepasang mata yang berkilauan berkedip di sebelah kanan Zuofan, yang sekarang berlumuran darah, dengan seringai. Hahaha, hajingan ini memang licik. Dia benar-benar menemukan cara yang luar biasa untuk menyembunyikan lengannya yang terluka. Dan Xing Sen memegang janggutnya sambil tersenyum keheranan. Anak itu bisa mengintai tambang suci, dan luka yang dia dapatkan dari pedang atlas hanya bisa disembunyikan begitu lama. Saya tidak pernah bermimpi dia akan berpikir untuk menggunakan seseorang untuk menyerang lukanya dan menyembunyikan asal-usulnya. Saya tidak berpikir akan ada penjelasan yang lebih masuk akal dari ini. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah dia benar-benar melakukannya. Dia menggunakan murid sektenya dalam pertarungan dengan sekte jiwa iblis untuk menghentikannya. Dia tidak melawan Han Yunfeng karena anak itu terlalu lemah. Jika dia akhirnya melukai kuda hitam besar ini, maka itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Namun, jika itu adalah Wen Tao, kekuatannya sesuai, membuat luka seperti ini terlihat jelas. Sangat jarang orang seperti dia mengetahui kesabaran dan memahami pilihan. Siapapun yang berpikir rencana ini tidak akan mempertimbangkan setiap detail dan hanya akan berpura-pura terluka dalam pertarungan dengan Demon Soul Sekte. Dan itu akan memiliki efek sebaliknya, hahaha. Dan Xing Sen terkekeh. Kekuatan dan pikirannya yang tajam membuatnya menjadi keajaiban dunia ini. Saya akan membawa anak ini jika saya tidak datang untuk pedang kali ini dan tidak ingin meningkatkan alarm. Sayang sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, sosok Dan Xing Sen menghilang dari bayang-bayang. Sementara itu, dengan erangan, Wen Tao membuat tanda, dan pedang yang tertancap di tangan kanan Zuofan terbang kembali di tangannya. Menatap ujung pedangnya yang terang dan kemudian ke lengan merah Zuofan, alis Wen Tao berkerut bingung. Bahkan dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia bisa mendapatkan pukulan yang begitu berat. Tapi kemudian dia menangkupkan tangannya dengan hormat. Hahaha, Saudara Zuo, maaf. Saya harap Anda akan mengabaikan serangan sombong saya. Tidak apa-apa karena aku juga tidak akan mudah. Zuofan menjentikkan lengan kanannya dan memercikkan darah yang menutupinya ke tanah. Wajahnya berat, dan suaranya rendah, seolah-olah marah. Meskipun belum ada yang tahu bahwa hatinya menari dalam kegembiraan. Sekarang saya tidak perlu khawatir dan bisa melepaskannya, hahaha. Wajah Wen Tao berkedut. Saudara Zuo, itu tidak disengaja. Aku tidak bermaksud memberimu luka yang begitu berat. Saya hanya bingung dengan kekuatan Saudara Zuo tetapi tidak pernah membayangkan. Petik 2. Maksudmu aku tidak sesuai dengan namaku. Bahwa aku tidak begitu tangguh bahkan untuk menerima satu pukulan. Itu saja. Zuofan memalsukan kemarahan. Kalau begitu, Saudara Wen, izinkan saya menunjukkan kepada Anda semua kemampuan saya. Sekarang saya tidak bisa menyia-nyiakan niat baik Saudara Wen, bukan? Mulut Wen Tao berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya. Tapi kemudian tatapannya mengeras. Ayo pergi. Karena Saudara Zuo ingin melepaskannya, maka saya akan dengan senang hati menurutinya. Wen Tao mengayunkan pedangnya, dan tembakan riak tak terlihat dari ujungnya langsung ke Zuofan. Namun, tidak seperti cara Space Crusher yang kurang ajar melepaskan kekuatannya, getaran pedangnya lembut, seperti benang sutra yang terbawa angin.
Seperti sampan di ombak yang hanyut, dan dahan willow menekuk angin begitu cepat, tidak lebih dari 1 jari. Begitulah jalan kedamaian dan pemberian. Dengan puisi itu, Wen Tao menunjuk ke pedangnya dan tersenyum. Saudara Zuo, nama pedang ini adalah Ephemeral Life, pedang yang lembut dan menyendiri. Ia hanyut bersama dunia dan berdiri bebas dari beban. Ini bukan pedang yang dimaksudkan untuk kekuatan kasar tetapi halus dan tanpa beban di alam. Tetapi bahkan kelembutan pun memiliki kekuatan. Bahkan bisa merenggut nyawa. Berhati-hatilah, Saudara Zuo. Hati Zuo Fan tenggelam, dan dia mengerti maksudnya. Di Space Crusher, semuanya dihancurkan, namun energi pedang ini tetap ada karena menggunakan kelembutan untuk meluncur dengan kekuatan kasar. Namun, sementara pedang itu terlihat lembut, itu sulit. Hanya ketika dikombinasikan dengan energi pedang yang lembut itu, ia dapat melepaskan kekuatan seperti itu yang dapat menghancurkan Space Crusher. Mengingat nama pedang itu, Zuo Fan telah menemukan segalanya. Begitulah jalan kedamaian dan karunia. Ini tidak berarti itu lemah, tapi itu licik dan siap menerkam ketika waktunya tepat. Sementara angin sepoi-sepoi tidak dapat menggeser gunung, ia dapat menggerakkan saya dengannya, sehingga meminjam kekuatannya dengan waktu dan melepaskan semuanya pada waktu yang tepat. Inilah arti dari nama pedang tersebut dan yang membuat gentle Sword Wen Tao mematikan. Kelembutan bertindak sebagai jebakan, sementara kekerasan menyerang pertahanan seseorang, mengakhiri segalanya dalam sepersekian detik seperti sebelumnya. Setelah memahami semua tentang lawannya, dia juga memiliki respon yang sempurna. Kekuatan mentah tidak bisa mengalahkan kelembutan seperti yang dimaksudkan untuk membawanya. Hanya melalui kehancuran dan pemusnahan instan dia bisa menyelesaikan ini sebelum lawan mengumpulkan momentum. Zuo Fan menunjukkan seringai samar, dengan kilat ungu melengkung di sekitar tangan kanannya. Tinju itu berubah menjadi cakar naga, siap merobek langit. Wen Tao terkejut, wajahnya berkedut. Apakah saya baru saja berbicara terlalu banyak? Pamer memungkinkan bocah ini menemukan kelemahan pedangku. Wen Tao merasa ingin memukul dirinya sendiri untuk bangun. 675. Saudara Zuo benar-benar orang yang cerdik, untuk bisa memahami pedangku yang lembut. Hahaha. Wen Tao melirik kilat ungu dan tertawa tegang. Zuo Fan menyeringai. Kamu terlalu baik, kakak Wen yang menjelaskannya padaku. Ini benar-benar hal yang bodoh untuk memamerkan semua kartu Anda bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tapi hari ini, saya menyaksikan tindakan Saudara Wen dan mendengar kata-kata Anda. Sekarang saya memiliki pandangan baru tentang itu. Saudara Wen tidak melakukannya karena kebodohan, tetapi sebagai pria yang murah hati, hahaha. Semua orang yang menyaksikan pertarungan tertawa terbahak-bahak. Wen Tao tampak malu. Mungkin terlepas dari menjadi orang bodoh atau pria terhormat, aku yakin dengan persepsi Saudara Zuo, kamu akan menyadarinya setelah beberapa gerakan bahkan tanpa aku mengatakannya. Alih-alih mengungkapkan ini sebelum pertarungan kepada semua orang agar aku terlihat berpikiran terbuka. Namun, mengetahui pedangku dan mengalahkannya adalah dua hal yang berbeda. Wen Tao tersenyum dan mengangkat pedangnya. Dia menjentikannya dan mengirim beberapa energi pedang langsung ke Zuo Fan. Saudara Zuo, ambil pedang lembut ini, terus mengalir dan selalu berubah. Wus, hati Zuo Fan tenggelam, dan dia bersiap-siap. Petir ungu di tangan kanannya berderak, tetapi saat energi pedang mencapainya, mereka menjadi lembut, melayang di udara, dan mengelilinginya, menjebaknya di tengahnya. Wen Tao mengayunkan pedangnya lagi dan mengirim energi pedang yang lebih tajam ke Zuo Fan, berubah menjadi ribuan helai dalam sekejap mata. Namun, seperti sebelumnya, energi pedang berubah menjadi lembut tepat sebelum mencapai Zuo Fan, hanyut tertiup angin. Dia sekarang terjebak dalam rawa energi pedang, tanpa jalan keluar. Demon yang berubah serius dan menutup muka. Bocah ini terlalu sombong. Dia tidak pernah datang untuk melihat panggung tiga sekte tengah dan tidak tahu apa yang bisa dilakukan Wen Tao dengan serangan ini. Dia terperangkap dalam ribuan untaian, tidak dapat melepaskan diri dari energi pedang. Baik itu Heaven Trailing Sekte atau Demon Soul Sekte, tidak ada yang bisa menghindarinya ketika dilepaskan dalam pertempuran tim mereka. Sementara Zuo Fan lebih tangguh, masih belum diketahui apakah dia bisa melakukannya. Demon Yang dan Demon Yin terlihat sangat tegang. Orang yang berada di tengah jebakan ini terlihat jauh lebih santai dibandingkan. Zuo Fan hanya menyeringai dan menggunakan cakar naga kanannya untuk menggesek. Bersamaan dengan derak, petir ungu menghancurkan energi pedang yang disentuhnya. Petir ungu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sementara kekuatannya kurang, karakternya adalah kehancuran. Energi pedang lembut Wen Tao baru saja bertemu musuh bebuyutannya. Yelin menunjukkan sedikit senyuman, tapi kemudian dia berubah serius. Namun, saya yakin Wen Tao juga menyadarinya. Tapi karena dia melakukan sesuatu yang tidak berguna, dia pasti punya rencana cadangan. Wu Qingqiu dan Yan Mo menatap Yelin dalam-dalam, lalu kembali dengan anggukan. Seperti yang dikatakan jenius dari tiga sekte superior ini, untaian energi pedang dihancurkan, tetapi Wen Tao tidak menunjukkan kekhawatiran. Membuat tanda,
Wen Tao membuat energi pedang yang dipukul melayang. Akibatnya, untuk memasukkan pedang di tangannya, Zuo Fan memperhatikan, dengan takjub, bahwa ephemeral life meledak dengan kekuatan. Hati Zuo Fan bergetar, dan dia mengerti arti sebenarnya dari pedang lembut. Ini melayang di sampingmu seperti angin sampai kamu terjepit sampai mati. Untaian energi pedang yang lembut ini bertindak seperti pagar. Jika seseorang mulai memukulnya, fragmen energi pedang akan kembali ke pedang dan berubah dari lunak menjadi keras, sangat memperkuat kekuatannya. Sumber kekuatan ini adalah, di satu sisi, energi pedang lembut yang terkumpul di pedang, dan di sisi lain, kekuatan musuh yang didorong di dalam pedang. Dengan cara ini, semakin dia membiarkannya keluar, semakin buruk baginya. Jadi itu sebabnya dia mengatakan bahwa mengetahui dan mengalahkannya adalah hal yang berbeda. Terlepas dari itu, begitu helainya keluar, dia memegang keuntungan. Kecuali seseorang menggunakan kekuatan, tidak ada cara cepat untuk mengakhirinya. Hahaha, sungguh lucu. Karena ini masalahnya, aku akan meninju. Mata Zuo Fan berkedip dan menembak ke arah Wen Tao. Tapi saat itu, di bawah desakan Wen Tao, untaian energi pedang lembut menutup celah, dan Zuo Fan terjebak lagi. Namun, Zuo Fan, setelah melihat triknya, tidak mungkin dia membiarkan dirinya terhenti lagi. Jadi dia menggesekkan cakarnya yang tersambar petir. Mengaum. Dengan raungan drakonik, cakar ungu berbahan bakar petir menghancurkan energi pedang lembut, membuka jalan yang diambil Zuo Fan pada detik berikutnya untuk keluar dari lingkaran. Potongan energi pedang yang tersebar berkumpul di pedang, tetapi untaian energi pedang lembut yang tersisa tidak punya waktu untuk memblokir Zuo Fan lagi. Alis Wen Tao bergetar, dan gerakannya berubah. Energi pedang lembut berubah menjadi keras, menusuk Zuo Fan dari segala arah. Zuo Fan menyeringai dan menjentikkan tangan kanannya, menghancurkan untaian dengan kilat ungu. Wen Tao mengangkat alis dan tidak ragu-ragu. Dia mengubah tanda tangannya, dan semua energi pedang berkumpul di pedang. Ujung pedang berkilau dengan kekuatan yang tak terkatakan pada saat itu. Zuo Fan sekarang akhirnya tiba di depan Wen Tao dan menyerang. Gaya Wright, gerakan kedua, cakar naga hantu. Lembut hingga keras, pedang pemecah surga. Wen Tao tidak ragu untuk langsung menusuk Zuo Fan juga. Dalam sekejap, ephemeral life tampak lunak sepanjang keberadaannya dan berubah menjadi keras pada saat yang singkat ini. Dengan tusukan itu, seolah-olah kekuatan dunia jatuh ke pundak Zuo Fan. Cakar Zuo Fan datang seperti naga yang mengamuk, ganas dan sombong. Seolah-olah cakar ini akan mencabik-cabik dunia. Dentang, cakar dan pedang bertemu dalam bentrokan melengking, bentrokan yang hanya berlangsung sepersekian detik sebelum mereka berpisah. Tubuh Zuo Fan berdiri di tempatnya, serangannya diblokir, sementara Wen Tao terlempar puluhan meter dari kekuatan tumbukan yang tiba-tiba. Ketika dia berdiri tegak, dia menatap Zuo Fan dengan kaget, bingung, dan tidak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa serangan pedang biasa melukainya sebelumnya, namun serangan habis-habisanku tidak menghasilkan apa-apa? Dia bahkan berhasil membuatku bangkit kembali. Hanya apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar ceroboh sebelumnya? Itukah sebabnya aku memukulnya? Sekarang dia serius, tidak ada cara untuk menyakitinya. Orang ini kuat sampai tingkat yang menakutkan. Sambil menelan ludah, Wen Tao tidak menunjukkan kegembiraan tetapi keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang menonton pertarungan tidak tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan Zuo Fan. Apalagi tubuhnya yang konyol itu. Bagaimana dia masih manusia ketika bahkan senjata spiritual kelas 9 tidak bisa menggoresnya. Sementara dia terkejut, Zuo Fan bahkan lebih terkejut lagi. Tangan kanannya menggunakan kekuatan dunia, yaitu dari binatang suci yang tak terkalahkan, Qilin. Seharusnya wajar untuk memenangkan pertemuan apapun saat terlibat. Namun, dia tidak pernah berpikir itu mungkin untuk diblokir, membuatnya tertekan. Wen Tao baik, pedang lembut tidak hanya mampu tetapi menggunakan keterampilan lunak dan keras dengan sempurna. Mereka akan berteriak jika orang lain tahu dia tertekan karena detail kecil ini. Kamu yang paling kejam di sini. Bung, kamu depresi karena dia memblokirmu. Lalu bagaimana dengan kita yang lain? Haruskah kita berada dalam lubang keputusasaan? Untungnya, dia tidak menunjukkannya, menyimpannya untuk dirinya sendiri saat dia pergi ke Wen Tao lagi. Dia bisa melihat bahwa pedang lembut tidak lagi memiliki kekuatan pedang sebanyak sebelumnya. Jadi yang harus dia lakukan adalah menyerang dengan cepat sebelum Wen Tao mengumpulkan lebih banyak kekuatan, yaitu saat pedangnya akan dikalahkan. Wus! Dia mencapai Wen Tao dalam sekejap dan menggesek dengan cakarnya. Wen Tao buru-buru memblokir dengan pedangnya tetapi dikirim terbang. Kekuatan itu menembus jeroan dan memaksanya untuk meludahkan darah. Hahaha, aku baru tahu. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku secara langsung tanpa akumulasi kekuatan pedang lembut itu. Zuo Fan tidak mengejar dan tersenyum. Saudara Wen, apakah Anda punya trik? Gunakan sekarang atau menyerah.
Karena Anda seorang pria terhormat dan sopan, saya akan membalasnya dengan baik. Wen Tao menatap Zuo Fan dengan lama dan keras. Aku tahu aku tidak bisa menandingimu sendirian. Aku hanya mengujimu dari awal. Mengetahui untuk mundur ketika itu sia-sia adalah sesuatu yang saya katakan kepada orang lain. Tapi aku tidak pernah bisa mundur. Namun, hahaha, saudara Zuo, pertarungan tim baru saja dimulai. Mata Wen Tao berkilat, dan dia berdiri setelah menyeka darah dari mulutnya. 9 murid Sekte Dewa Pedang lainnya sekarang sedang bergerak. 676. Akhirnya, Sekte Pedang Dewa belum melibatkan semua murid mereka dalam pertempuran tim. Sekarang, mereka akan habis-habisan melawan satu orang, hahaha. Wu Qingqiu terkekeh, matanya dipenuhi kegembiraan. Aku tidak sabar untuk melihat terbuat dari apa Sekte Dewa Pedang. Yan Mo juga mengangguk. Sejak tahap 3 Sekte Tengah, Sekte Dewa Pedang telah menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka memiliki senjata untuk menantang 3 sekte superior. Namun, mereka terpaksa menggunakannya pada underdog. Wu Qingqiu berpikiran sama. Buk, dengan langkah berat, 9 murid Sekte Pedang Dewa datang di belakang Wen Tao seolah-olah memberinya dukungan, saat mereka menatap Zuo Fan, dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran. Mereka semua melihat apa yang bisa dilakukan Zuo Fan, dan bahkan pemimpin tim mereka tidak bisa menghadapinya setelah habis-habisan. Tetapi mereka tidak sedikit pun cemas tetapi teguh dalam tekad mereka. Zuo Fan menyetujui sikap mereka. Untuk beberapa alasan, Zuo Fan merasa bahwa gelar pedang lembut Wen Tao setengah dikaitkan dengan 9 murid. Seolah-olah kekuatan sejati pedang lembut akan dilepaskan hanya ketika mereka bekerja bersama. Zuo Fan, saya tahu Anda adalah seorang kultivator dengan tubuh yang aneh, dan tidak sembarang orang dapat menahannya. Namun, sekarang kami akan menyerang titik lemah Anda. Hati-hati. Xie Tianxiang melangkah maju dengan tatapan serius. Zuo Fan mengangkat alis dan mengangguk. Beri aku semua yang kamu punya. Aku akan mengambil semuanya untukmu. Hei, kamu tidak bisa membuang korek api hanya karena dia teman lama. Dia adalah lawan terkuat kita. Wen Tao menggelengkan kepalanya, tersenyum. Xie, aku selalu merasa namamu membuatku kehilangan setiap kali aku mengatakannya. Hahaha, apakah Anda tidak melihat saya berbicara terlalu banyak dan akhirnya mengungkapkan rahasia saya? Anda melihat bagaimana saya kalah. Jadi kamu lebih baik belajar dari kesalahanku. Sepertinya kamu tidak akan kalah, bahkan tanpa mengoceh dan menjelaskan gayamu. Sebuah suara tenang bergema. Kerugian adalah kerugian. Jika Anda terus mencari alasan, Anda hanya akan melanggar kode pria itu. Mereka semua menoleh untuk melihat Zuo Fan menggaruk dagunya, mengetahui sarkasme tebal dalam kata-katanya. Wajah Wen Tao jatuh dan membentak. Saudara Zuo, saya mengerti bahwa Anda menang. Tapi bisakah kamu tidak menendang seseorang saat dia jatuh? Begitulah jika kamu tidak mengakuinya. Zuo Fan menyeringai. Wen Tao mendengus, lalu menjentikkan kepalanya kesal. Xie Tianxiang tersenyum. Saudara-saudara, kita di sini untuk bertarung, bukan bertengkar. Apa yang akan dipertanggungjawabkan kemenangan itu? Pertarungan berikutnya adalah yang menentukan pemenang sebenarnya. Petik 2. Kata baik. Apa arti kehormatan pribadi saat bertarung dalam pertarungan tim? Mata Wen Tao berbinar. Saudara Zuo, bersiaplah. Ini tidak akan mudah. Kita lihat saja saat itu berakhir. Zuo Fan tersenyum, tetapi matanya menunjukkan kehati-hatian. 10 murid pedang Dewa Sekte membuat tanda, dan 10 pedang berkilau terbang dari mereka dan ke langit dengan riak. Itu, Zuo Fan terkejut, begitu juga semua orang. Seseorang bahkan berteriak kaget. Itu jiwa mereka. Apa yang mereka rencanakan dengan melepaskan 10 jiwa? Yan Mo tampak tercengang. Wu Qingqiu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Jiwa adalah inti dari seseorang. Kecuali seseorang akan berjuang sampai nafasnya yang sekarat, tidak ada yang akan mengeluarkannya begitu saja. Namun, menghadapi seorang ahli seperti Zuo Fan, jiwa akan dengan mudah berakhir rusak. Bukankah mereka ingin mati dengan melepaskan mereka semua? Ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk melepaskan semua yang mereka miliki. Hanya dengan berjuang sampai akhir. Yelin menghela nafas. Mengapa mereka harus pergi sejauh ini? Zuo Fan adalah lawan saya. Mengapa mereka terburu-buru mempertaruhkan nyawa mereka? Wu Qingqiu menghela nafas, wajahnya serius dan dipenuhi rasa hormat kepada murid-murid Sekte Dewa Pedang. Mengetahui sepenuhnya bahwa tidak ada kemungkinan mereka tidak memiliki penyesalan dalam memberikan diri mereka dalam mengalahkan musuh mereka. Ini adalah kehormatan seorang pejuang dan pengejaran hidup. 10 orang ini layak kita hormati. Yelin dan Yan Mo memandang Wu Qingqiu dan mengangguk. Pada saat ini, naga ganda agung yang selalu berbatu akhirnya mengekspresikan emosi. Berbicara dan tertawa, bekerja sama dan mempertaruhkan hidup seseorang. Ini adalah kebodohan dan juga dedikasi. Zuo Fan, jika kamu tidak dapat memblokir serangan kami, kamu harus menghindar. Kami tidak akan menyerang lagi,
tapi itu berarti kekalahanmu. Jangan keras kepala dan mempertaruhkan hidup Anda untuk apa-apa. Xie Tianxiang membuat tanda dan berteriak pada Zuo Fan. Zuo Fan mulai memandang mereka dengan aneh. Dia bisa merasakan gerakan mereka akan mengguncang dunia itu sendiri, tapi... Hei, siapa yang mempertaruhkan nyawanya di sini? Anda mengeluarkan jiwa Anda dan segalanya. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan mencabut jiwamu satu persatu? Wen Tao melihat bahwa dia skeptis, jadi dia menengahi. Saudara Zuo, saudara junior Xie tidak bercanda. Anda akan tahu sebentar lagi. Serangan kami akan mengenaimu tepat di tempat yang paling menyakitkan. Wen Tao membuat tandanya sendiri dan berteriak. Pedang harmoni jiwa, kumpulkan. 9 orang lainnya menggemakannya dalam teriakan dan gerak tubuh. 10 pedang di langit di atas berkumpul, dan kekuatan aneh dan lembut surut dari pusatnya. Seperti tali sederhana, itu menghubungkan semua jiwa pedang bersama-sama. Wen Tao berteriak lagi, dan cahaya putih menyilaukan menerangi langit. Itu begitu intens matahari itu sendiri memucat. Begitu cahaya berlalu, orang-orang menangis kaget. 9 pedang hilang dari langit, hanya menyisakan 1. Tapi jiwa pedang ini melepaskan kekuatan luar biasa dengan setiap gerakannya. Gerakan sekecil apapun mengguncang ruang yang cukup untuk merobeknya. Itu harmoni jiwa. Bai Mei yang agung berseru. Jiwa setiap orang berbeda dan saling eksklusif. Tapi ada seni di dunia ini, harmoni jiwa, yang bisa menyatukan mereka. Cukup langka untuk melihat 3 jiwa bergabung bersama, tetapi Sekte Dewa Pedang berhasil melakukannya dengan 10. Ini seperti keajaiban. Heiran yang dimuliakan mengangguk juga, sama-sama kagum. Sekte Dewa Pedang memiliki pedang pada intinya, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Semua murid mereka membentuk jiwa pedang juga. Bagi mereka, akan jauh lebih mudah untuk melatih keharmonisan jiwa. Tapi ini terlalu berlebihan untuk terjadi dengan 10 dalam satu saat. Saya percaya intinya adalah pedang lembut, Wen Tao itu. Lembut dan keras, cukup keras untuk memecahkan langit dan cukup lunak untuk membebaskan siapapun. Dia adalah dasi yang mengikat mereka. Beginilah seni yang luar biasa seperti harmoni jiwa muncul. Bai Mei yang mulia menyipitkan mata dan mengangguk. Daftar nama sekali lagi muncul di tangannya. Wu Qingqiu dan Yan Mo tercengang. 10 jiwa menyatu menjadi 1. Kekuatan jiwa seperti itu lebih dari sekadar mematikan. Zuo Fan sejauh ini hanya memamerkan kekuatan tubuhnya yang luar biasa. Tak seorang pun di sini pernah tahu apa-apa tentang jiwanya atau seberapa kuat itu. Tidak heran Wen Tao dan Xie Tianxiang memperingatkan Zuo Fan untuk menghindarinya. Serangan jiwa yang begitu kuat akan mencabik-cabik jiwa Zuo Fan jika dia lebih lemah. Dan bahkan jika itu kuat, itu akan tetap meninggalkan luka yang mematikan. Wen Tao disebut pedang lembut, namun langkah terakhirnya adalah harmoni jiwa. Dia benar-benar berjalan di jalan yang sangat sombong, namun lembut hingga ekstrim. Pedang ini sangat kuat, dia dalam masalah. Wu Qingqiu menghela nafas, Yailin tampak muram juga. Hanya Yan Mo yang tampak bersemangat, memiliki beberapa harapan. Dia hanya melihat sekilas jiwa Zuo Fan terakhir kali, dan itu sama sekali tidak lemah. Adapun seberapa kuat itu, dia tidak memenuhi tantangan. Tapi sekarang, jiwa orang aneh ini akhirnya akan keluar. Saudari Qing Cheng, bagaimana sekarang? Bagaimana mungkin ada satu orang yang memiliki jiwa yang begitu kuat? Di sisi Mystical Heaven Sekte, Danir dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan saat dia menutup mata dengan pakaian Chu Qing Cheng. Dia lebih khawatir daripada siapapun tentang kesulitan Zuo Fan. Xuan Shaoyu berkata datar, lebih baik iblis itu mati, Gadis-gadis itu hanya menatap Chu Qing Cheng dengan khawatir. Mereka semua tahu dia paling mengenal Zuo Fan. Dia akan tahu di dalam hatinya jika Zuo Fan bisa keluar hidup-hidup. Namun, dia juga agak khawatir karena dia tidak tahu apa-apa tentang kartu truf Zuo Fan. Namun, dari apa yang dia lihat dari ekspresi dingin Zuo Fan, hatinya kembali tenang, dan dia tersenyum. Dia akan baik-baik saja. 677. Boom! Angin bersiul yang tajam membuat dirinya dikenal. 10 jiwa pedang yang menyatu itu sebesar bukit, menekan Zuo Fan. Aura tebal membuat segala sesuatu di sekitar Zuo Fan bergetar dan menghancurkan bumi. Batu pecah, dan kemudian debu dan pecahan batu mulai melayang ke atas. Bukan karena hukum fisika yang rusak, tetapi itu adalah reaksi bumi untuk didorong. Seolah-olah gravitasi pedang melebihi gravitasi bumi. Demon yang tersentak kaget, harmoni jiwa dari 10 jiwa pedang melampaui apapun yang mereka bayangkan. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk menunjukkan reaksi yang begitu kuat? Kekuatan inilah yang menekan kepala Zuo Fan. Namun, dia masih sama, berdiri di sana dengan sangat tenang. Demon yang berkeringat ember, dan itu bukan yang terhormat dari sekte penipu setan, tetapi semua orang menjadi gugup atas nasib Zuo Fan. Bahkan yang ditinggikan menunjukkan penampilan yang serius. Langkah ini adalah serangan tim gabungan yang sebenarnya. Tidak seorang pun di sini
bahkan di antara 3 sekte superior, dapat menerima serangan seperti itu secara langsung. Namun, jika satu orang seperti itu keluar sebagai yang teratas dari pertukaran, dia akan menjadi kandidat yang terbaik di tanah barat saat itu juga. Dia bahkan mungkin menantang posisi Dan Xingchen di masa depan. Kedua orang yang ditinggikan menyaksikan sosok Zuo Fan dengan sangat serius dan alis berkerut. Kakak Zuo, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Melihat Zuo Fan menghadapi kekuatan jiwa pedang baru ini dengan teguh dan tidak terpengaruh, Wen Tao merasa seperti dia harus memperingatkannya lagi. Namun, Zuo Fan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika aku bergerak, bukankah itu berarti aku mengaku kalah? Karena Anda, Saudara Wen, telah mendorong terlepas dari hasil yang jelas, bukankah saya akan menjadi pengecut jika saya bertindak sebaliknya? Seorang pria sejati, begitu. Pertarungan ini, terlepas dari hasilnya, saya akan mengingatnya. Dan aku akan mengingatmu. Dengan teriakan, tanda tangan Wen Tao berubah, dan jiwa pedang besar yang tajam menuju ke arah Zuo Fan. Tekanan meningkat berlipat ganda dalam sekejap. Jika sebelumnya, hantamannya ke bawah hanya memberikan kehadiran yang berat, kali ini, itu lebih seperti palu yang menghantam Anda sampai Anda menjadi bubur. Bahkan Zuo Fan yang tidak pernah gentar sekalipun tidak bisa tetap diam di bawahnya, menahan napas. Sangat kuat, Zuo Fan memiliki perhitungan sendiri tentang seberapa kuat serangan ini, tetapi itu tidak berarti dia harus ceroboh, membuat tanda sendiri sekarang. Tepat saat akan menabraknya, semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, menyaksikan raungan drakonik yang mengejutkan datang dari dalam tubuhnya. Cahaya prismatik membasahi sekelilingnya saat jiwa pedang yang perkasa itu bergetar dan berhenti. 10 murid pedang Dewa Sekte menggigil, menonton dengan mata tidak percaya. Mengapa pedang jiwa mereka yang tak terkalahkan terangkat dan terhenti di udara? Seperti ada yang menahannya. Saat mereka melihat apa itu, hati mereka berteriak kaget saat mereka tersentak melihat pemandangan yang mustahil. Jiwa pedang mereka yang menakjubkan berada dalam cakar naga yang tajam, tertutup cahaya prismatik. Di belakang cakar itu ada naga sepanjang 100 meter, mengelilingi Zuo Fan dan menjaganya tetap aman. Mata naga yang menusuk dan sombong membuat semua, bahkan penonton, bergidik di dalam, membuat mereka melompat berdiri. Seolah-olah mereka hanyalah semut di bawah mata naga itu. Pengabaian telanjang ini terasa sampai ke inti mereka. Itu, Wu Qingqiu berteriak, Yan Mo sama terkejutnya. Sekarang aku mengerti mengapa hanya setengah mengungkapkan jiwanya terakhir kali akan menunjukkan begitu banyak kekuatan. Jika diingat-ingat, ini pastilah jiwa naga surgawi yang legendaris. Di seluruh negeri barat, hanya ada 2 agung yang berhasil membentuk jiwa seperti itu. Yan Mo berbalik untuk melirik yang ditinggikan. Para tetua yang biasanya tenang sekarang berdiri, terkejut dengan keajaiban ini yaitu Zuo Fan. Jiwa naga surga adalah yang terkuat di dunia, dan pembentukannya sama seperti usaha. Tapi itu melampaui imajinasi terliar mereka bahwa Imradiant State belaka akan melakukannya. Bahkan Dan Xingchen saat itu tidak bisa. Kedua yang mulia bertukar pandang dan melihat. Tanah barat akhirnya memiliki jenius perkasa lainnya. Begitu, jadi itu sebabnya kamu tidak takut dengan jiwa pedang bersatu mereka. Jadi kamu juga membentuk jiwa naga surga. Yelin terkekeh saat dia melihat kehadiran yang luar biasa di layar. Itu yang terbaik, itu yang paling tidak dimiliki sainganku yang ditakdirkan. Tunggu, mundur, bukankah itu akan membuatmu menjadi orang yang tuanku ceritakan padaku tentang yang mencuri kekuatan naga dari makam naga? Hahaha. Wu Qingqiu tersentak mendengar kata-katanya. Saudara laki-laki, apa yang kamu maksud dengan makam naga? Oh tidak apa-apa, aku hanya mengatakan orang ini layak menjadi musuhku, hanya dengan keberaniannya saja, hahaha. Yelin terkekeh. Wu Qingqiu bergumam ragu, adik laki-laki, saya tahu Anda luar biasa, tetapi ada beberapa hal yang saya tidak mengerti. Sekarang dia mengeluarkan jiwa naga surga, namun kamu masih mengatakan dia adalah musuh yang sempurna untukmu, apakah itu berarti kamu memiliki jiwa yang cocok dengannya? Itu, rahasia, hehehe. Anda akan segera tahu. Yelin memiliki senyum misterius. Keraguan Wu Qingqiu hanya meningkat tetapi tidak mendorong masalah ini. Baru sekarang kerumunan lainnya menyadari implikasi dari jiwa ini, dan mereka menjadi bersemangat saat mereka menenggelamkan tribun dalam keributan. Jiwa naga surga, sesuatu yang hanya dimiliki oleh naga ganda agung di seluruh negeri barat. Tapi bagaimana bisa yang agung hanya menunjukkan jiwa mereka? Saya tidak pernah berpikir mungkin hari ini saya akan diberi suguhan seperti itu. Seorang murid rata-rata benar-benar membentuk jiwa terkuat. Itu menakjubkan. Itu juga sesuai dengan namanya, menghalangi kekuatan 10 jiwa. Gadis-gadis Mystical Heaven Sekte kewalahan, mengobrol dengan gembira. Yang mulia iblis sangat tersentuh sehingga mereka hampir menangis. Karena kita memiliki jenius tertinggi dengan jiwa naga surga di sekte kita, apakah itu berarti kita dapat mengincar posisi Double Dragon Manor? Sial, rejeki nomplok ini terlalu tiba-tiba.
Mereka hanya beberapa sekte tiga rendah tanpa nama dan sekarang memiliki prospek menjadi kepala tanah barat. Bocah sialan ini, tidak bisakah dia memberitahu kita berita bagus sebelumnya? Saya sangat takut hati kecil saya yang malang akan meledak keluar dari dada saya. Demon yang menyeka hidungnya dengan air mata sukacita. Kegembiraan beberapa pria adalah kesedihan pria lain. Penampilan Zuofan tentang jiwa naga surgawi tidak diragukan lagi merupakan momen kebahagiaan bagi sekte perencana iblis dan teman-temannya. Namun, untuk tiga sekte superior yang akan menghadapi tantangannya, itu hanyalah mimpi buruk. Semua orang memucat di tempat, sementara 10 murid sekte Dewa Pedang yang menghadapi monster ini hampir menangis. Wen Tao melirik Zuofan dan naga besar di atas, lalu mengutuk. Serius, Zuofan, apakah ini yang kau sebut pengecut? Apa yang mendorong meskipun hasil yang jelas? Dengan jiwa naga surga, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Ada apa dengan semua postur dan memainkan korban? Kamu bahkan membuatku percaya. Saya memang mengatakan bahwa saya akan menghadapi Anda, tetapi itu tidak merujuk pada Anda. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Memutar matanya, Zuofan menolak untuk mengakui kesalahannya, mengejek. Mau melanjutkan? Jika tidak, lempar handuk. Menatap Zuofan, Wen Tao mendengus marah. Lempar handuk, tidak mungkin. Ketika jiwa kita bersatu, kita akan menarik darah. Wen Tao berteriak, dan 10 orang membuat tanda baru, mata mereka menyala dengan semangat juang. Semua orang mendengar jeritan yang tiba-tiba menusuk telinga saat jiwa pedang dicakar jiwa naga surga menggores kukunya selangkah demi selangkah, hampir lepas dari genggamannya. Jiwa naga surga itu kuat, tetapi gabungan 10 jiwa pedang bukanlah apa-apa untuk dicemooh. Pedang besar itu sekarang mendekati Zuofan, siap untuk menghancurkannya. Hati Zuofan melonjak dan membuat tanda-tanda dengan tergesa-gesa. Cakar naga meningkatkan kekuatannya sepertiga. 10 murid bergetar saat darah keluar dari mulut mereka. Tapi mereka tetap mendesak. Jiwa pedang terus meluncur karena cakarnya tidak bisa lagi menguncinya. Wen Tao, apakah kamu berniat mempertaruhkan segalanya? Pada tingkat ini hanya akan berakhir dengan aku dihancurkan oleh jiwa pedangmu atau jika aku menghancurkan jiwamu dengan cakar nagaku. Dalam kasus saya, hanya tubuh saya yang binasa sementara jiwa Anda akan dihancurkan. Hargamu jauh lebih mahal. Tangan Zuofan gemetar pada tanda yang dibuatnya. Dia melihat badai yang datang dan memperingatkan 10 murid. Menggertakkan giginya sampai berdarah, Wen Tao meneriakkan wasiat terakhirnya. Berani menghadapi bahaya meskipun hasilnya sudah jelas, itulah cara pedang. Jika kita mundur sekarang, kita tidak akan pernah hidup untuk menerima rasa malu ini, dan kita tidak akan pernah mencapai puncak ilmu pedang. Kematian adalah pilihan yang jauh lebih baik. Zuofan, saya dulu seorang fanatik bela diri, hanya mengetahui bahwa kekuatan diperlukan untuk menang dan bukan jalan seseorang. Sekarang saya berada di Sekte Dewa Pedang, saya akhirnya menemukan jalan saya. Pertarungan ini, hari ini, saya tidak melawan Anda, hanya mengikuti jalan yang saya pilih tanpa berbalik. Xie Tianxiang berteriak ke langit. Rekan-rekan murid lainnya menggemakannya. Jangan pernah kembali, jangan pernah mundur. 678. Zuofan menatap mereka bersepuluh lama, mengamati tekad mereka dan darah di sekitar mulut mereka dengan sedikit anggukan. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menurut. Jurus kedua Right Style, Cakar Naga Hantu. Tangan Zuofan membuat gerakan, dan jiwa naga surga meraung, meningkatkan kekuatan cakarnya. Retakan. Jiwa pedang besar itu mengalami patah tulang, menyebabkan 10 murid gemetar sekali lagi dan memuntahkan darah. Meski begitu, mereka bertahan, dan jiwa pedang terus meluncur ke bawah. Gerakan Zuofan berlanjut, dan kekuatan cakar jiwa naga surga meningkat lagi. Ketika dia selesai melewati tanda-tanda, jiwa naga surga menggunakan cakar naga hantu, semakin memperkuat kerusakan pada jiwa pedang, yang hampir hancur. Murid-murid Sekte Dewa Pedang akan segera dibersihkan jiwanya. Namun, ketika tanda-tanda Zuofan hampir berakhir, dia tiba-tiba berhenti tepat di akhir. Dia menggerutu dan mengendurkan tangannya sebelum membuat tanda yang berbeda. Gaya Wright, gerakan ketiga, Pekik Natural Dragon. Mengaum. Kekuatan cakar mereda, dan naga itu membuka rahangnya untuk melepaskan raungan pada jiwa pedang. Gelombang suara yang kuat membawa kekuatan jiwa naga surga dan menghantam jiwa pedang, membuatnya bergetar. Dengan keras, jiwa pedang besar itu terbelah menjadi 10 jiwa saat mereka terbang kembali ke tubuh mereka. Wen Tao dan rekan-rekan muridnya gemetar dan memuntahkan darah sebelum ambruk. Penonton terguncang oleh hasil ini, dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Ini menunjukkan kepada mereka dengan tegas bahwa Zuofan, kultivator iblis ini, telah menyelamatkan hidup mereka pada saat terakhir. Kultivator iblis yang kejam dan pendendam yang sama ini membiarkan kultivator yang saleh hidup. Itu sangat membingungkan. Meskipun mungkin ada persahabatan, semua orang tahu bahwa jalan iblis itu kejam.
Fakta bahwa Zuo Fan telah mendesak mereka untuk menyerah sudah cukup baik, dan bahkan jika dia telah membunuh mereka, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Namun, akhir ceritanya adalah ketika Zuo Fan hendak menghukum mereka selamanya. Saat terakhir itu membuatnya berubah pikiran, memilih untuk memisahkan jiwa gabungan mereka dan menyelamatkan mereka. Dia hanya meninggalkan mereka dengan luka berat. Hal ini membuat penonton bingung dengan niatnya. Seorang kultivator iblis adalah individu yang bengkok dan penipu. Dia membuat sekte Dewa Pedang berutang padanya. Dia memastikan bahwa Demon Seming Sekte sekarang akan memiliki sekutu 3 sekte tengah setelah ini. Iblis keji muncul, kamu mungkin bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak akan pernah berhasil menarik Wall ke mataku. Pemimpin tim Universal Rites Sekte, mata Zhao Dezu bersinar, setelah melihat permainannya. Dia berpaling kepada rekan-rekan muridnya dan menasihati mereka. Lihat itu, lihat betapa liciknya seorang iblis gila. Sekarang Sekte Dewa Pedang akan meneteskan air mata. Ini adalah bagaimana sekte lain yang benar merosot. Seorang murid mulai mengisapnya begitu dia selesai. Kakak senior benar. Saya hanya berharap para murid Sekte Dewa Pedang bisa sebijaksana dan berpikiran terbuka seperti kakak senior untuk melihat pengkhianatan bibit keji ini. Tetapi bagaimana mungkin ada seseorang yang benar dan luar biasa seperti saudara senior di sekitar kita? Saya khawatir mereka akan gagal memahami kebenaran ini. Tepat, menggosok dagunya, Zhao Dezu merasa gembira dengan keterampilan orang ini dalam sanjungan yang dibawa ke peringkat seni. Dia menghela nafas paling dramatis. Itulah yang membuatku khawatir. Tanpa seseorang seperti saya di sekte mereka, mereka akan menjadi mangsa yang mudah bagi kemunafikan iblis ini. Itu sebabnya saya terus mengatakan kepada mereka untuk tidak berhubungan dengan kultivator iblis, atau suatu hari mereka akan menjadi mangsa intrik mereka. Terutama sekte kejelasan tertinggi itu, sebagai kepala dari 3 sekte superior, harus mengambil tindakan untuk membasmi semua kultivator iblis yang jahat pada khususnya. Tapi mereka, kakak senior, tolong tenangkan amarahmu. Saya dapat melihat bahwa tujuan yang benar seperti itu akan segera dihancurkan di tangan sekte-sekte yang tidak terbagi ini. Akan lebih baik jika kita menjadi kepala dari 3 sekte yang unggul dan model yang adil untuk semua sekte yang benar di luar sana. Murid itu berbaring setebal mungkin. Terutama murid terbaik di tanah barat itu. Gelar itu seharusnya menjadi hak kakak senior. Hanya kakak laki-laki senior dan keyakinannya yang benar yang dapat memimpin tanah barat. Zhao Dezu mengangguk pada setiap kata dengan wajah alami seperti itu semua diberikan. Tapi kemudian wajahnya tenggelam saat dia menoleh ke Zuo Fan. Itu mungkin, tapi aku tidak bisa mengalahkan Wu Qingqiu, atau Yan Mo. Sekarang monster lain dengan jiwa naga surga muncul. Itu pasti iblis, orang gila. Apakah ini pertanda azab kebenaran? Kakak senior, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan tidak pernah menang melawan kebaikan. Cepat atau lambat, yang terbaik di negeri barat hanya bisa menjadi kakak senior, hehehe. Sanjungan orang itu tidak akan berhenti. Zhao Dezu juga merasa jauh lebih baik untuk itu, tetapi dia juga tahu yang sebenarnya. Persetan dengan kejahatan tidak pernah menang melawan kebaikan. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, itu semua masalah kepalan tangan siapa yang lebih besar. Mereka terakhir di peringkat 3 sekte superior, dan sekarang setelah sekte perencana iblis datang menantang, kemungkinan besar mereka bahkan tidak bisa mempertahankan posisi mereka. Jadi apa kepala 9 sekte? Aku akan senang jika kita mempertahankan status kita saja. Menggerutu di dalam, Zhao Dezu menggelengkan kepalanya, memikirkan cara untuk mewujudkannya. Wu Qingqiu mengusap dagunya, menatap Zuo Fan lama. Apakah dia melakukan ini untuk masa depan sektenya? Demon Seming Sekte hanyalah 3 sekte yang lebih rendah. Naik ke sekte peringkat tengah dan menghancurkan tim sekte pedang dewa dalam proses hanya akan mendapatkan kebencian mereka. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Menjadi 3 sekte tengah dan tumbuh menjadi satu adalah satu hal. Itu membutuhkan waktu, bahkan dengan sumber daya Double Dragon Manor. Saya pikir itu keputusan yang langsung. Ketika bersamaku, dia bahkan tidak peduli aku berasal dari 3 sekte superior, jadi mengapa dia peduli dengan 3 sekte menengah? Yan Mo menggelengkan kepalanya. Selain itu, kultivator iblis dikenal mudah berubah dan gegabah. Ketika mereka mengatakan akan menyerang, itulah yang akan mereka lakukan. Jadi mengapa mengubah lagu di tengah jalan? Cara saya melihatnya, dia hanya tidak ingin membunuh mereka, tidak lebih. Wu Qingqiu mengangkat alis. Tidak suka. Bilahnya ada di tenggorokan mereka, namun dia tidak ingin mengayunkannya. Sejak kapan kultivator iblis dapat dengan mudah menarik haus darah mereka? Yan Mo terdiam. Sebagai seorang kultivator iblis sendiri, dia tahu itu jauh lebih baik. Rasa hausnya untuk membunuh harus dipuaskan sepenuhnya ketika dibawa keluar. Kalau tidak, itu akan melumpuhkan dan bekerja melawannya, membahayakan jiwanya. Kemungkinannya bahkan mungkin membuat lubang dalam keyakinan seseorang. Adapun mengapa Zuo Fan melakukannya dengan tenang, itu di luar jangkauannya.
Ketidaktahuan membuatmu takjub. Yaelin menyela dengan ejekannya. Baik itu kultivator setan atau benar, mereka semua ingin meningkatkan hati dan mental mereka ke tingkat yang tidak terkendali. Apa yang aneh tentang Zuo Fan yang menahan keinginannya akan darah? Ini hanya membuktikan hatinya telah mencapai tingkat yang luar biasa, bahkan di atas banyak orang tua kami, bahkan di luar saya. Apa yang saya temukan aneh, meskipun, mengapa dia melakukannya? Apakah itu benar-benar keluar dari persahabatan? Itu bukan jalan iblis. Yaelin mengerutkan kening, pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Tinggi di atas tribun, keduanya saling pandang dan berseri-seri. Bai Mei, lihat itu. Bocah ini sama seperti kita saat itu. Heiran yang dimuliakan tertawa kecil. Melihat keheranan orang banyak, Bai Mei yang mulia mengangguk juga. Ya, ini adalah alasan yang tidak bisa dilihat banyak orang. Sementara iblis dan kebenaran saling bertentangan, mereka semua adalah jalan menuju tujuan yang sama. Di antara mereka yang mencarinya, semacam bentuk kekerabatan yang alamiah. Seperti kami, Zuo Fan dan tim Sekte Dewa Pedang juga memilikinya. Petik 2. Benar, manusia mengejar kemuliaan dan kekayaan, sesuatu yang bahkan para kultivator tidak dapat sepenuhnya memisahkan diri darinya. Berapa sedikit yang ada, mereka yang mengejar ujung jalan dengan seluruh keberadaan mereka. Mereka tidak akan mengerti sementara bajingan itu menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Hanya kita yang tahu. Melihat tim Wen Tao begitu terdorong di jalur pedang, aku seperti melihat diriku sendiri dan tekadku. Bahkan untuk seorang kultivator iblis, selama dia memiliki pengejaran ini di hati, dia tidak akan pernah memberikan pukulan terakhir kepada sesama penjelajah jalan. Jalan iblis itu kejam, tetapi mereka juga menghargai pahlawan. Saya ingin semua 10 anak laki-laki. Hahaha. Bai Mei yang mulia mengeluarkan daftar nama dan menuliskan 10 nama lagi. Sebuah pilar putih muncul, menyampaikan kata-kata hakim. Pemenang sudah diputuskan. Kalian semua sekarang dapat kembali. Zuo Fan menarik jiwa naga surga kembali ke dalam dan memandang tim Wen Tao untuk melihat wajah mereka yang pucat dipenuhi dengan keengganan. Kami kalah, jadi ayo pergi. Bagaimanapun, kami kalah, hahaha. Wen Tao menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit saat dia bangun. Dia berbalik ke timnya dengan darah menetes dari bibirnya. Saudara-saudara junior, ayo pergi. Jangan putus asa. Kami mungkin kalah dalam tantangan ini, tapi bukan ilmu pedang kami yang kalah. Jalan kita bisa terus berlanjut. Suatu hari kita akan mengalahkan monster ini dan menghapus rasa malu ini. Apa kamu yakin? Mengangkat alis, Zuo Fan tersenyum. Memelototinya, Wen Tao menusuk jarinya saat dia berteriak. Lain kali, kita akan menang. Aku akan senang bertemu denganmu lagi dalam pertempuran. Zuo Fan berubah serius. Lain kali kita bertarung, aku harap kalian semua bersepuluh. Wen Tao mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan kekuatan. Jangan khawatir, kamu akan. Para murid menangkupkan tinju mereka, masih dipenuhi dengan semangat juang seperti ini adalah kemenangan mereka. Tim SWAT God Sekte berjalan melewati pilar putih, tapi sebelum mereka melakukannya, mereka membantu murid-murid Demon Seming Sekte dan pergi bersama. Zuo Fan melihat sambil tersenyum. Ketika tiba giliran Xie Tianxiang, dia memandang Zuo Fan. Meskipun ini mungkin terdengar kurang ajar dan bodoh, aku masih akan menantangmu lain kali. Bukan hanya untuk mengalahkanmu tapi agar pedangku terus tumbuh. Dan saya tidak akan menantang Anda sendirian, tetapi dengan 9 saudara senior yang Anda kalahkan dengan saya. Xie Tianxiang pergi melalui pilar, tetapi kemudian dia mendengar Zuo Fan tertawa saat dia melewatinya. Xie Tianxiang, Sekte Dewa Pedang sekarang telah menarik perhatianku. Satu-satunya tim. Anda memenangkan pertempuran tim. Saya hanya memenangkan secara individu. Mendengar ini, Tianxiang menyeringai saat dia bergerak melalui tirai putih. 679. Tim Demon Seming Sekte dan SWAT God Sekte telah kembali dari medan perang. Ini adalah kejadian langka di mata publik, yang membuat mereka kagum. Sisi benar dan iblis memiliki perdebatan ramah dalam setiap arti kata. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli perbedaan antara iblis dan orang benar, akan selalu ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Paling tidak, pengabdian ekstrim dan mentalitas yang teguh dari para murid menunjukkan tujuan bersama antara satu sama lain. Mereka semua ingin mencapai titik yang sama di jalur kultivasi. Juri menatap kedua tim dan tersenyum saat dia mengumumkan. Dalam tahap tantangan 3 sekte tengah ini, Sekte Penipu Iblis melawan Sekte Dewa Pedang, tim 9 anggota Sekte Penipu Iblis memiliki 8 orang yang terluka dan hanya 1 yang berdiri. Tim 10 anggota SWAT God Sekte semuanya telah dikalahkan. Kesimpulannya, pemenang tantangan ini adalah Demon Seming Sekte. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang tajam dan keras bergema di seluruh arena saat penonton menyatakan persetujuan dan kekaguman mereka terhadap Demon Seming Sekte. Pertarungan ini diperjuangkan dengan hormat oleh kedua belah pihak. Kemenangan Demon Seming Sekte sangat jujur dan meyakinkan.
Bagaimana pertempuran heroik ini dilakukan membuat orang-orang ini merasa kagum. Fakta bahwa mereka adalah sekte dari jalur yang berbeda namun begitu ramah satu sama lain hanya membuat perasaan ini lebih kuat. Zuo Fan, terutama, menjadi sasaran sebagian besar tepuk tangan. Karena Demon Seming Sekte berhasil mencetak kemenangan ini hanya berdasarkan satu orang, dia telah melakukan hal yang mustahil dalam membalikkan keadaan ketika dia berada pada saat yang paling berbahaya. Semuanya berakhir dengan melepaskan tim Sword God Sekte dan tidak mempermalukan mereka lebih jauh, menunjukkan rasa hormatnya kepada musuh-musuhnya. Orang-orang mulai memahami bahwa ahli dari Sekte Perencana Iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bukan hanya seorang pembunuh yang bertekad membantai. Apakah kamu lihat? Semua orang mengawasinya. Bahkan melawan musuh, dia menunjukkan rasa hormat ketika diterima. Itu adalah prinsipnya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak berubah, sama seperti dia berada di pertemuan 100 pil. Chu Qingcheng tersenyum lebar, menatap Zuo Fan dengan tatapan lembut. Gadis-gadis itu tercengang, juga menemukan Zuo Fan mempesona. Hakim memberi isyarat agar tepuk tangan yang menggelegar berhenti, dan keheningan kembali terjadi. Dia terkekeh. Hahaha, pertarungan ini paling singkat, memberi kami cukup waktu untuk menyatakan ini. Biarkan tahap 3 sekte superior dimulai. Saya mengundang ke arena tim 3 sekte besar. Semua orang terkejut, kemudian mereka bersemangat lagi. 3 sekte terkuat akan bertempur. Itu akan sangat berbeda dari 3 sekte tengah dan 3 sekte bawah. Ini adalah pertarungan antara murid terkuat di negeri barat, yang membuat penonton terpesona. Sebaiknya kita pergi ke arena, saudara junior. Wu Qingqiu tersenyum dan berkata. Yelin tampak bosan tetapi masih tersenyum. Ketika kita menghabisi 2 sekte lainnya, saya akhirnya bisa menghadapi musuh yang ditakdirkan. Aku tidak sabar, hahaha. Wajah Yan Mo berkedut. Yelin, aku tidak tahu seberapa kuat kamu, tapi jangan berpikir untuk kedua Helion Flame akan jatuh dengan dorongan sederhana. Aku tidak akan membunuhmu. Keluarkan saja kamu dari jalan untuk memberi kami 2 ruang untuk bertarung. Yelin mencibir, tapi kemudian dia melihat ke arah Zuo Fan dengan mata cerah. Ngomong-ngomong, kita akan berhadapan, namun kita belum bertemu dengan benar. Saya pikir saya akan mampir untuk menyapa, hahaha. Yelin pergi detik berikutnya. Yan Mo terkejut dengan kecepatannya. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya ketika dia pergi. Memalingkan pandangan bingung pada Wu Qingqiu, pria itu hanya mengangkat bahu. Seolah mengatakan, sekarang kamu mengerti betapa mematikannya saudara laki-laki juniorku. Sementara itu, saat tim 3 sekte unggul masuk ke arena, Zuo Fan dan murid sekte Dewa Pedang berhamburan keluar. Menempatkan Qi Changlong dan yang lainnya kembali ke sisi Demon Seming Sekte, tim Wen Tao memberikan pandangan terakhir kepada Zuo Fan sebelum pergi. Sebuah tampilan yang dipenuhi dengan semangat membara untuk pertempuran. Tatapan intens itu membuat Zuo Fan terdiam tetapi juga penuh harap. Mungkin lain kali mereka akan menunjukkan kepadanya beberapa perkembangan menarik. Kemudian lagi, menemukan sekelompok fanatik bela diri yang didorong begitu keras di jalannya menuju Dao adalah sebuah keberuntungan. Hari-hari tanpa musuh bisa sangat sepi. Kemudian hati Zuo Fan bergetar, menatap sekte kejelasan tertinggi yang berjalan ke arena. Dia mencari pemuda yang membuatnya gelisah, namun sepertinya dia tidak bisa menemukannya. Zuo Fan, kamu telah bertarung dengan luar biasa. Demon yang menamparkan bahu Zuo Fan sambil tertawa. Aku sangat takut saat itu kamu akan terlalu terjebak di dalamnya dan membunuh murid Sword God Sekte. Syukurlah Anda melihat alasan. Anda tahu kami membutuhkan waktu untuk berkembang, ini bukan waktunya untuk mendapatkan sisi buruk dari 3 sekte tengah. Setelah mengacaukan Heaven Trailing Sekte, jika kita membuat mereka membenci kita juga, maka kita akan terjepit di tengah. Tapi sekarang tidak apa-apa, kamu bocah busuk, kamu pergi dengan mudah. Dan Anda bahkan mendapatkan bantuan besar dari Sekte Dewa Pedang dalam prosesnya. Bahkan mungkin membuat kita menjadi sekutu. Hahaha, alasanmu yang bengkok dan licik semakin berbelit-belit dari hari ke hari. Anda tidaklah dipanggil Steward Zuo tanpa alasan. Anda memiliki intrik yang dalam. Demon yang memuji sambil menepuk bahunya. Melirik, Zuo Fan hanya terkekeh dan menghela nafas. Mereka benar-benar salah paham padanya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Belum lagi dia akan mengucapkan selamat tinggal pada Demon Seming Sekte setelah dia selesai dengan Double Dragon Gathering. Jadi mengapa dia membuang-buang waktu memikirkan masa depan sekte itu? Dia hanya menyelamatkan 10 murid karena dia menemukan mereka sangat mirip. Dia bisa melihat di dalamnya dirinya yang lebih mudah. Tentu dia memiliki kesuksesan dan kemudahan yang luar biasa dalam hidup ini, serta seni dan manual yang tak ada habisnya, bersama dengan catatan rahasia 9 serenitis dan keterampilannya dalam susunan dan alkimia. Tapi itu semua karena kehidupan masa lalunya sebagai Kaisar Iblis. Siapa di dunia ini yang tidak melalui perjuangan dan rasa sakit? Diri masa lalunya seperti Xie Tianxiang, tumbuh selangkah demi selangkah melawan kesulitan.
Bertarung dalam tantangan yang dia tahu tidak bisa dia menangkan, menghindari kematian lebih banyak dari yang bisa dia hitung, begitulah akhirnya dia meraih gelar kepala 8 kaisar. Melihat anak-anak ini berperilaku seperti dia membuat hatinya tersentuh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap lunak pada mereka. Ini seperti bagaimana seorang kultivator setan veteran, yang kejam hingga ekstrim, dapat menyimpan jejak empati. Namun, memikirkan kata-kata Demon Yang, ini adalah yang terbaik pada akhirnya, semakin banyak teman, semakin banyak jalan. Bahkan jika dia meninggalkan sekte dan tidak mempedulikannya, mungkin akan datang suatu hari dia akan berada dalam masalah dan membutuhkan bantuan. Apa salahnya menumbuhkan persahabatan yang cepat ini? Mata Zuofan berbinar, dan dia ingat bahwa masih ada satu janji yang belum dia tepati. Jadi dia melihat sekeliling arena dengan tergesa-gesa. Di sana, dia menemukan tim sekte jiwa iblis. Yang mulia, saya sekarang akan mendapatkan sekutu. Itu akan sangat membantu ketika Heaven Trailing Sekte dan Mystical Heaven Sekte datang untuk kita. Zuofan berteriak, dan matanya memancarkan cahaya yang licik. Demon yang mengangkat alis, mengikuti tatapannya, lalu dia juga menyala. Bagus, cepatlah sekarang. Tindakanmu selalu penuh dengan tanggung jawab, hahaha. Zuofan juga terkekeh, menghilang pada detik berikutnya dan muncul di hadapan saudara-saudara Han. Tuan muda kedua Han, tuan muda ketiga Han, bolehkah saya bertanya di mana saudaramu? Zuofan menangkupkan tangannya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Terkejut, keduanya melompat mundur karena kemunculannya yang tiba-tiba. Tapi melihat itu hanya Zuofan, mereka membalasnya. Tuan muda kedua Han berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, saudara Zuo, kakak laki-laki masih tidak sadarkan diri, tetapi tidak ada masalah besar. Bagus. Zuofan mengangguk dan mengungkapkan sebuah botol untuk mereka. Ini adalah pil kelas 10, pil Spirit Inception. Itu bisa memulihkan jiwanya. Ambil dan berikan kepada saudaramu. Dia akan menjadi seperti baru. Petik 2. Hati keduanya melonjak, melihat botol itu dengan rasa ingin tahu. Pil kelas 10 praktis merupakan keajaiban dengan betapa langkanya mereka melihatnya. Namun, untuk beberapa alasan, perilaku keduanya aneh. Mereka menginginkannya tetapi enggan, sehingga ragu-ragu untuk waktu yang lama. Zuofan mengerutkan kening, dan sebuah lengan yang kuat menepuk bahunya tepat saat dia akan bertanya. Tawa keras mengikutinya. Saudara Zuo, jangan salahkan mereka karena tidak meminum pilmu karena mereka sudah meminum pil Naschen Soul kelas 11-ku. Saya mengatakan kepada mereka bahwa pria dengan integritas tidak serakah. Karena saudara mereka baik-baik saja, tidak perlu meminum pil orang lain. Hati Zuofan melonjak kaget. Wajahnya dipenuhi kengerian. Kapan dia ada di belakangku? Kenapa aku tidak merasakannya? Aura aneh orang ini membuatnya merasakan bahaya yang tak terkatakan. Memutar kepalanya, Zuofan menatap sepasang mata yang familiar. Dia melihat di dalamnya nyala api aneh yang berkedip. Seolah membalas, mata Zuofan juga berkilat biru. Kakak Zuo, kita akhirnya bertemu. Hahaha, halo, saya Yelin dari Sekte Kejelasan Tertinggi. Kami akan segera bertarung akhirnya. Saya paling bersemangat untuk pertempuran antara pewaris binatang suci. Yelin menunjukkan senyum menyeramkan, matanya mengejek Zuofan. 680. Pewaris binatang suci. Mata Zuofan melebar, dan dia menatap kosong ke arah Yelin. Ini adalah pertama kalinya kata-kata binatang suci diucapkan di wilayah Fana. Selain itu, orang ini bahkan mengatakan pewaris. Resonansi yang dia rasakan dari kekuatan di dalam dirinya dengan yang datang dari orang ini membuktikannya. Dia telah memperoleh warisan binatang suci. Atau dia adalah binatang suci yang aneh, seperti Sanzi muda. Ekspresi Zuofan menjadi berat. Jika dia adalah pewaris binatang suci, itu berarti dia seperti saya tetapi masih sangat manusiawi. Tapi jika dia keturunan binatang suci, apakah itu berarti dia adalah kekuatan aneh seperti Sanzi muda? Zuofan menelan ludah, memikirkan tampilan kekuatan Sanzi yang keterlaluan. Ada apa? Apakah tuanmu tidak pernah memberitahumu? Kamu dan aku sama, dan kamu tidak perlu takut padaku. Yelin melihat melalui hatinya yang tegang dan tertawa kecil. Mata Zuofan bergetar. Sama, itu artinya dia masih manusia. Ini bagus. Setidaknya dia tidak terlalu kuat. Tetapi saat dia memperhatikan kultivasinya, hatinya tenggelam. Tahap ethereal lapisan pertama. Jika mereka adalah pewaris binatang suci, maka perbedaan satu tahap dalam kultivasi menjadi berita buruk baginya. Sambil mengerutkan kening, Zuofan tetap diam, memberi Yelin waktu untuk tersenyum. Kakak Zuo, bukankah kamu luar biasa barusan? Kemana perginya semua energimu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa tidak ada alasan untuk takut padaku? Ini tidak logis. Binatang buas bertarung, jadi apa yang harus ditakuti oleh pewaris binatang suci? Ngomong-ngomong, siapa tuanmu? Saya perhatikan Anda memiliki petir ungu. Mungkin itu. Nada bicara Yelin sangat merendahkan,
tetapi Zuofan menangkap upaya pria itu untuk mengeluarkannya. Jadi dia membalas, "Lalu, Saudara Ye, siapa tuan besarmu? Aku bertanya padamu dulu. Anda menjawab saya, dan kemudian saya akan menjawab Anda." Ye Lin menyeringai. Zuofan menggelengkan kepalanya. "Aku sudah bertarung selama berhari-hari, namun kamu masih tidak tahu siapa dia." Alis Ye Lin bergetar, menatap Zuofan dengan senyum samar. Zuofan telah banyak bertarung dan menggunakan banyak keterampilan pamungkas. Ye Lin memiliki tebakan yang cukup bagus tentang siapa Master Zuofan, tetapi kemudian keterampilan Zuofan juga campur aduk. Semakin Ye Lin melihat, semakin dia terkejut, bingung, dan jantungnya berdebar. Hanya warisan binatang suci mana yang dimiliki orang ini? Satu kali dia menggunakan kekuatan mentah untuk menang, dan yang berikutnya adalah kilat ungu. Ada apa dengan ruang yang bergetar itu? Itu bukan dari 5 binatang suci, itu pasti, juga tidak dalam ajaran mereka. Ye Lin dilemparkan ke dalam lingkaran, jadi dia datang untuk menyelidikinya. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Zuofan akan sangat berhati-hati untuk tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi. Bahkan ejekan dan omelannya yang terus-menerus tidak membuatnya mendapatkan sesuatu yang berharga. Dia hanya bisa menghela nafas. Apakah semua murid sekte kejelasan tertinggi hadir? Suara juri datang dari arena. Wu Qingqiu menangkupkan tangannya, lalu melihat sekeliling dan melihat Ye Lin di sebelah Zuofan. "Adik laki-laki, kita akan segera mulai. Cepat dan kembalilah." Mengangkat bahu, wajah Ye Lin tenggelam dalam kekecewaan. Kemudian dia memberikan satu senyuman terakhir kepada Zuofan saat matanya berkilat. "Saudara Zuo, tidak masalah jika kamu mencoba menyembunyikannya sekarang. Saat kita bertukar pukulan, aku akan mencari tahu siapa yang mengajarimu. Juga, seperti yang kamu ketahui tentang alkimia dan arai, mereka juga mudah bagiku, hahaha." Ye Lin menghilang dan muncul kembali di hadapan Wu Qingqiu sambil tersenyum. Sangat cepat, setiap orang yang melihat ini merasa hati mereka bergetar karena terkejut. Bahkan yang ditinggikan memandang dengan rasa ingin tahu. "Bai Mei, aku khawatir kecepatan anak itu telah melampaui batas ethereal stage." Heiran yang agung berbicara. Bai Mei yang dimuliakan mengangguk, matanya menatap Zuofan. "Pertemuan naga ganda ini pasti memiliki banyak benih. Bukankah itu tujuan kita selama ini?" Hahaha. Keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk. Zuofan mengikuti sosok Ye Lin dengan tatapan serius. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pewaris binatang suci yang tidak dikenal ini. Apakah ini sebabnya dia merasa aneh sejak dia datang ke Double Dragon Manor? Karena kekuatan binatang suci itu membuat hubungan dengan yang lain. Namun, kedua saudara Han datang untuk membangunkannya dari lamunannya dengan membungkuk. "Maafkan kami, Saudara Zuo. Seperti yang Anda dengar, dia sudah memberi kami pil untuk menyembuhkan saudara kami. Kami hanya bisa menolakmu, jadi..." "Tidak apa-apa, saya mengerti. Dia hanya mengejekku dengan membuktikan apa yang bisa kulakukan, dia juga bisa, tapi lebih baik, seperti ketika dua binatang buas saling berhadapan, mereka pertama-tama memamerkan taring mereka untuk menunjukkan kekuatan. Saya tidak keberatan. Sebenarnya, Saudara Han, pil kelas 11 itu akan bekerja lebih cepat dalam menyembuhkan saudaramu daripada kelas 10. Semuanya akan sempurna." Zuofan memberi mereka senyuman dan anggukan. Mata keduanya berbinar, dan mereka berterima kasih kepada Zuofan. "Saudara Zuo adalah pria sejati yang berbudi luhur. Anda memiliki kekaguman dan rasa hormat kami sepenuhnya. Kami pikir Saudara Zuo tidak dapat membantu saudara kami, jadi kami meminum pil orang lain. Maafkan kami." Petik 2. Saudara Han, yang penting dia baik-baik saja. Penampilan tidak terlalu penting. Saya lebih dari ditenangkan selama Yun Feng kembali normal. Dan berbicara tentang rasa hormat, sayalah yang harus menghormati ketekunan dan keberanian saudara Yun Feng. Zuofan menghela nafas saat dia berbicara dari hatinya. Saudara-saudara Han tersentuh. Zuofan adalah pria yang berpikiran terbuka, sangat pengertian. Dia benar-benar peduli pada saudara laki-laki, lebih dari orang-orang munafik yang berjingkrak-jingkrak itu. Mereka bertukar beberapa kata hormat lagi, lalu saudara-saudara pergi. Begitu mereka pergi, Zuofan kembali menatap Ye Lin sambil mencibir. "Bocah kecil, kamu masih naif jika kamu pikir kamu bisa menggagalkanku dengan pil yang sangat sedikit. Alkimia hanyalah sebuah keterampilan, dan dengan sedikit latihan, aku bisa memasak kelas 11 juga. Bagi orang-orang, perilaku seseorang adalah yang terpenting. Kamu memberi mereka pil kelas 11 dan bahkan mengatur kondisi, membuat mereka melihatnya sebagai perdagangan. Akan mengherankan jika mereka akan mengingatmu. Sementara saya bahkan tidak memberi mereka apapun, hanya menggunakan beberapa kata untuk membuat sekte jiwa iblis menjadi lebih ramah. Beginilah seharusnya. Melakukannya namun tidak mengatakan itu bodoh. Tidak melakukannya tetapi mengatakan itu munafik. Saat melakukannya dan mengatakannya adalah cara yang cerdas. Nak,
Kamu mungkin memiliki beberapa binatang suci sebagai master, tetapi pada akhirnya, kamu terlalu naif. Zuofan menatap Yelin dengan mata tajam dan menjentikkan botol pil di tangannya sebelum menghilang. Kamu menyelamatkanku satu pil. Saat tim 3 sekte di arena menarik undian, Yelin bersin begitu keras hingga hampir menyentuh lantai. Dia menggosok hidungnya, berpikir. Siapa yang berbicara di belakangku? Tidak peduli berapa banyak dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian dia melihat pria besar di depan menunjuk ke arahnya dan mengkritik. Wajah Yelin jatuh. Murid sekte kejelasan tertinggi, giliranmu. Hakim mengingatkannya. Yelin mengangguk. Dia memasukkan tangannya ke dalam kotak dan menarik slip. Nomor 2. Dia lawan saya. Itu praktis menang. Sebuah suara keras terdengar, mengejutkan Yelin. Melihat ke atas, dia melihat pria besar yang sama itu menjadi liar dengan sukacita. Zhao Dezu menepuk pundaknya dengan keras, tertawa. Adik laki-laki, keberuntunganmu bagus, mendapatkan yang terlemah. Ini hanya meyakinkan kami 2 poin lagi. Tentu saja, aku berada di lapisan keempat dari tahap ethereal sementara dia masih di tingkat 1. Tidak masuk akal bagiku untuk kalah, hahaha. Pria besar itu sangat bangga pada dirinya sendiri. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Ketidaktahuan pasti adalah kebahagiaan, tepat sebelum akhir. Jika Zuofan adalah orang aneh dari Demon Seming Sekte, maka Yelin adalah orang yang aneh dari Ultimate Clarity Sekte. Yang membuatnya lebih buruk adalah sifat mereka yang serupa dan kecintaan mereka yang sama untuk bermain pura-pura. Itu adalah cara termudah bagi mangsa untuk mengambil umpan. Berjalan ke pria besar itu, Yelin berbicara dengan dingin. Hei, apakah kamu baru saja mengejekku? Bagaimana jika aku melakukannya? Ada apa dengan sekte kejelasan tertinggi, sekte terbaik di sekitar, datang ke sini dengan murid tahap ethereal yang baru? Bagaimana tim seperti itu layak mendapatkan gelar sekte terkuat mereka? Pria besar itu mencibir. Zhao Dezu menambahkan minyak ke api. Hei, kamu baru saja melihatnya, kecepatannya. Setidaknya ada sesuatu untuknya. Kakak senior, hampir tidak ada tempat untuk berlari di panggung kecil. Tidak peduli seberapa cepat dia, apa gunanya itu? Mungkin dia akan menunjukkan keberaniannya dalam pertarungan tim. Bisa jadi, jika tikus kecil seperti dia mulai berkeliaran di sekitar tempat itu, mengacaukan segalanya, itu akan menjadi berita buruk, hahaha. Saat keduanya berbicara dengan sangat tidak menghormati, Yelin merasakan wajahnya berkedut. Dengan kata lain, kamu pasti mendapatkan keberuntungan iblis untuk memilihku sebagai lawan. Benar, sesuai keinginan kamu. Mata Yelin berkilat haus darah, menghentak-hentak marah. Wu Qingqiu menghela nafas. Anak itu ditakdirkan.